Jensen, ini adalah token sekte Yuhua. Dengan token ini, kamu dapat masuk dan meninggalkan sekte Yuhua sesuka hatimu. Di rumah kecil, Penatua Rain menyerahkan token besi kepada Jensen dengan ekspresi rumit di wajahnya. Terima kasih, Penatua Rain. Jensen mengambilnya lalu menatap Penatua Rain. Penatua Rain, apakah ada hal lain? Penatua Rain sempat salah tingkah. Dia ingin mengusirnya. Faktanya, dia benar-benar memiliki banyak pertanyaan dalam pikirannya. Misalnya, bagaimana cara kultivasi api yang? Misalnya, Jensen berlatih seni bela diri di dunia Jianghu. Dan mengapa bisa mencapai ranah celestial tingkat ketiga? Terlalu banyak. Singkatnya, dia sudah melihat banyak misteri dalam diri Jensen. Dia ingin menggali otak Jensen untuk melihat apa yang tersembunyi di dalamnya. Omong-omong, di sini ada pil awet muda fase pertama. Yang bisa menjaga awet muda selama 30 tahun. Aku akan memberikannya kepada Penatua Rain. Dan ini adalah pil 9 revolusi. Ini bisa menyelamatkan nyawa seseorang ketika terluka parah. Ambillah sebagai hadiah bertemu. Jensen merenung dan mengeluarkan 2 butir pil. Awalnya Penatua Rain ingin menolak. Apa yang bisa dimiliki bocah dari dunia sekuler? Namun, setelah mendengar pil awet muda fase pertama, seluruh tubuhnya seperti disambar petir. Pil awet muda fase pertama. Dia mengambil pil itu dan melihatnya dari atas ke bawah, dia sangat terkejut sampai lupa bernapas. Dia kemudian melihat pil 9 revolusi. Pada zaman kuno, sekte tersembunyi melakukan perjalanan dan obat suci penyembuh yang dibutuhkan hilang. Hanya sekte tersembunyi tingkat atas. Sekte tersembunyi dalam atau sekte tersembunyi super. Yang memiliki beberapa koleksi pribadi. Ini, semua untukku. Penatua Rain menatap ke arah Jensen. Ya, ambillah itu untuk hadiah bertemu. Jensen mengangguk. Wajah Penatua Rain membeku. Dia adalah tetua. Bukankah hadiah itu seharusnya diberikan olehnya? Dia sangat malu, tetapi pilnya sangat menarik sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyimpannya. Terima kasih, Jensen, apapun yang kamu inginkan, sekte kami memiliki semuanya. Penatua Rain tidak ingin berutang budi kepadanya. Kalau demikian, maka jagalah istriku baik-baik, ucap Jensen ringan. Tidak ada lagi. Penatua Rain melebarkan matanya dan berpikir, ini adalah sekte Yuhua. Ada harta yang tak terhitung jumlahnya, metode peningkatan dan keterampilan bela diri. Tidakkah kamu menyukainya? Dia tiba-tiba memiliki perasaan jika bersama dengan Jensen, dia seperti seorang junior karena diberi hadiah oleh Jensen. Tidak ada. Kamu bisa pergi sekarang. Aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengan Elena. Tanpa menunggu Penatua Rain berbicara lebih banyak, Jensen dengan tenang mempersilakan Penatua Rain keluar. Kamu dan istrimu sudah beberapa hari tidak bertemu. Kamu harus bicara baik-baik. Penatua Rain tersenyum canggung dan pergi. Ketika dia keluar dari rumah kecil itu, dia sangat tertekan. Sekte Yuhua adalah wilayahnya. Mengapa dia merasa Jensen lebih seperti tuan rumah dan dia lebih seperti tamu? Jensen ini sepertinya berasal dari dunia sekuler, tapi sosoknya seperti pemimpin yang sangat kuat. Jensen. Begitu Penatua Rain pergi, Elena menatap Jensen dengan heran. Awalnya, dia berpikir bahwa ketika Jensen datang ke sekte Yuhua, dia akan rendah hati dan tidak bermartabat seperti ketika dia pertama kali di keluarga Miller. Namun, hasilnya adalah Jensen menggunakan metode gemuruh untuk menekan sekte Yuhua. Apalagi saat dia memikirkan betapa hormatnya murid sekte luar kepada Jensen, dia merasa seperti sedang bermimpi. Berhenti membicarakan ini. Ayo masuk. Jensen mengubah tampilan acuh tak acuh dan membawa Elena ke dalam rumah sambil tersenyum. Elena mengerucutkan bibirnya, Jensen terlihat sama seperti dulu, dia masih sangat murahan dan bernafsu. Wow, komputer. Serial TV. Setelah memasuki rumah, tanpa sadar Jensen berseru. Jika dia tidak tahu bahwa ini adalah sekte Yuhua, dia masih mengira bahwa dia telah datang ke dunia sekuler. Dia bahkan melihat mesin cuci, AC dan lain-lain. Meski sekte tersembunyi itu terisolasi dari dunia, bukan berarti ketinggalan zaman. Elena tersenyum dan berkata, biasanya Penatua Rain paling suka menonton TV untuk mengikuti perkembangan zaman. Omong-omong, dia juga suka membaca novel, terutama novel, Menantu Tak Punya Uang. Dia setiap hari membacanya.
Hebat sekali. Jensen terdiam dan mengeluarkan beberapa pil lagi. Ini adalah pil pembersih sumsum. Meskipun Penatua Rain telah mencuci sumsummu, itu tidak lengkap. Pil ini bisa membuat fondasimu lebih kokoh. Pil 9 revolusi digunakan untuk menjaga kehidupan. Ini adalah pil awet muda fase pertama. Aku tidak perlu memberitahumu fungsinya. Begitu Jensen menyelesaikan penjelasannya, Elena meraih pil awet muda fase pertama dan berkata dengan tidak sabar, "Kenapa kamu tidak mengeluarkan barang bagus itu lebih awal? Kamu lupa." Jensen tersenyum canggung. Benar saja, seorang wanita peduli dengan penampilannya sendiri. Dia menambahkan, "Omong-omong, Veronica sudah pulih. Dia sekarang ada di rumah komunitas." Baiklah. Elena sangat senang sampai lupa pada pil awet muda fase pertama. Sebenarnya, Veronica telah menyelamatkannya, tetapi hidupnya tidak pasti. Dia merasa sangat bersalah dan karena itu dia malu untuk melihat Jensen. Sekarang setelah Veronica pulih, simpul di hatinya telah diselesaikan. "Bukankah tadi aku bilang kalau aku punya kabar baik untukmu?" Jensen berkata lagi, "Veronica memberitahuku bahwa kamu tidak ada hubungannya dengan Aidan. Dia menyelamatkanmu ketika itu akan terjadi. Benarkah?" Seluruh tubuh Elena bergetar. Matanya makin bergetar, tapi ekspresinya sangat tenang. Jensen terlalu akrab dengan Elena. Elena adalah wanita yang sombong. Makin tenang dia bersikap, makin dia peduli. Sekarang dia tahu bahwa kepolosannya masih ada, Elena tidak memiliki penyakit jantung lagi. Benar saja, tangan Elena yang memegang botol pil itu bergetar pelan. Dia selalu berpikir bahwa dia telah kehilangan kepolosannya dan malu untuk melihat Jensen. Untungnya, Jensen mengatakan kepadanya bahwa dia hanya milik Jensen dalam hidupnya. Dia mencintai Jensen dan berharap Jensen adalah satu-satunya pria dalam hidupnya. Bagaimana keadaannya di rumah? Elena menarik Jensen untuk duduk dan bertanya dengan prihatin. "Jangan khawatir. Keluarga Miller baik-baik saja. Semua orang menunggumu kembali." Jensen tersenyum. "Bagus. Bagaimana kalau aku kembali bersamamu? Aku juga merindukan orang tuaku. Lagi pula, aku sudah lama tidak bertemu kakek." Elena menyarankan. Hati Jensen terasa hangat, tapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sulit bagimu untuk datang ke sekte tersembunyi. Selain itu, Penatua Rain memperlakukanmu dengan baik. Sementara waktu, kamu dapat tinggal di sini untuk berlatih kultivasi. Hanya dengan kekuatan yang lebih kuat kamu dapat melindungi keluargamu. Tidak semua orang bisa memiliki kesempatan untuk berlatih kultivasi di sekte tersembunyi." Jensen sedang merencanakan masa depan Elena. Elena menggigit bibirnya dan akhirnya mengangguk, tapi dia sedikit kesal dan berkata, "Kita telah berpisah begitu lama dan sekarang kita harus dipisahkan lagi. Ini adalah hubungan jarak jauh. Apa kamu tidak takut aku akan berubah pikiran? Kudengar cinta jarak jauh adalah awal dari kandasnya pernikahan antara suami dan istri. Hehe, aku percaya pada istriku." Jensen menepuk dadanya dan berkata dengan bangga, "Lagi pula, kalau istriku ingin berubah pikiran, dia harus bertemu dengan pria yang lebih baik dariku. Di dunia ini, tidak ada pria yang lebih baik dariku. Tidak tahu malu." Elena mengutuknya, tapi dalam hatinya dia setuju. Bukankah dia melihat Jensen, seorang manusia biasa dari dunia sekuler datang pertama kali ke sekte tersembunyi dengan mulus? Jangan khawatir, wanita menghargai perasaannya lebih dari apapun. Aku mengkhawatirkan MU. Elena menambahkan. Sayang, jangan salah paham. Ketika kamu pergi, aku tidak memiliki hubungan dengan wanita manapun kecuali Kak Natasha dan Veronica. Jensen mengangkat tangannya tanda menyerah. Elena tampak tidak percaya. Benarkah? Lalu bagaimana dengan Jasmine? Ada juga dua wanita cantik di samping Jasmine. Mereka sepertinya sangat mengkhawatirkanmu. Kamu terlalu memikirkan yang tidak-tidak. Yang satu adalah adikku, dan yang lainnya adalah ibu bos, mitra bisnis. Hentikan. Untuk Veronica lupakan saja, dia telah mengorbankan hidupnya untuk kita. Aku dapat menerimanya. Tapi bagaimana dengan Gracia? Lalu bagaimana dengan Keisha? Jangan sampai itu muncul. Tidak, aku sudah lama tidak bertemu mereka. Sayang, kita sudah lama tidak bertemu. Jangan bertengkar begitu kita bertemu.
Keduanya tampak bertengkar, tapi nyatanya mereka mengungkapkan kerinduannya dan manisnya di mana-mana. Malam itu, keduanya mematikan lampu dan menutupi diri dengan selimut. Seperti kata pepatah, ketidakhadiran membuat hati makin dekat, keduanya sama-sama ingin bercinta. Keesokan paginya, Elena menyingkap selimut dan berkata tanpa daya, "Sudah semalaman." "Jensen, seberapa lapar kamu?" "Tidak, aku ingin anak. Kita sudah menikah hampir 3 tahun. Sudah waktunya bagi kita untuk memiliki buah hati." Jensen menyeringai sambil berkata. Seluruh tubuh Elena bergetar dan entah kenapa gugup. Dia dan Jensen telah melalui banyak hal, sehingga dia melupakannya. Sekarang dia diingatkan oleh Jensen. Dia tiba-tiba menantikannya. "Kalau begitu, ayo lakukan lagi." Dia berbisik. Itu tergantung pada waktunya, seperti masa ovulasi atau semacamnya. Aku dengar orang yang berlatih kultivasi terlalu energik dan akan membunuh sel telur, tapi mari kita coba lagi. Bahkan Jensen juga sangat ingin menjadi seorang ayah. Dia ingin mengganti popok bayinya, melihat bayinya tertawa, berbalik dan memanggil ayah untuk pertama kalinya. Semuanya begitu indah. Hari-hari manis berlalu dengan cepat. 3 hari kemudian, Jensen akhirnya memutuskan untuk pergi. Lagi pula, dia tidak bisa melepaskan masalah tentang grup aliansi Senlena. "Elena, kalung ini bernama Angel Heart. Kak Natasha dan Veronica semua memilikinya. Berlian ungu yang tersisa ini adalah milikmu." Jensen mengambil kalung berlian untuk Elena dan mengeluarkan kalung lainnya. "Kalung ini awalnya milikmu. Itu diwariskan kepadaku oleh kakekmu. Ini berisi rahasia keluarga Miller, harta karun kultivasi. Sekarang aku kembalikan kalung ini pada pemiliknya." Elena terkejut dengan kalung berlian itu, tapi setelah mendengar harta karun kultivasi, tubuhnya bergetar. Tentu saja dia pernah mendengarnya, tapi dia tidak menyangka itu ada di Jensen. "Aku menyimpannya untuk kakekmu." Jensen tersenyum dan menyerahkan kalung itu kepada Elena. Elena merenung dan akhirnya mengambilnya. Dia tahu bahwa harta karun kultivasi telah ditargetkan oleh seseorang. Akan lebih aman bagi Jensen jika berada pada Elena. Bagaimanapun, dia berada di sekte tersembunyi dan orang biasa tidak bisa masuk ke sini. "Baiklah, aku pergi. Aku akan datang untuk melihat kamu setelah kamu mencapai ke Transcendent. Lalu, kita akan kembali bersama." Jensen melambaikan tangan dan pergi. "Sayang, tunggu, peluk." Elena berlari dan memeluk Jensen. Jensen tersenyum dan mengusap rambut hitam Elena. Dia tahu bahwa Elena tidak rela, tapi bagaimana bisa dia rela? Namun, dia tetap tahu bahwa perpisahan saat ini adalah demi masa depan bersama. "Sayang, tidak." Elena mendongak, tapi Jensen tahu apa yang ingin dikatakannya. Dia menghentikannya dan berkata, "Berkultivasi di sini dengan baik. Tidak lama lagi aku akan datang menemuimu." Elena hanya mengangguk. Setelah sekian lama akhirnya Jensen berpamitan dan pergi. Ada murid sekte tersembunyi mengantarkannya pergi. "Kak Jensen, silakan lewat sini. Setelah kita melewati daerah sepi, kita punya terminal di kota kecil, di mana kita bisa naik bus ke stasiun kereta." Kedua murid sekte keluar dengan hormat berkata pada Jensen. Jensen mengangguk dan menuruni tangga gunung. Tangganya panjang, tapi dia tidak bisa merasakan badai salju dari tangga. Mungkin karena formasi atau sihir. Setengah jam kemudian, mereka tiba di lembah di kaki gunung. Pada saat ini, ada suara-suara keras. "Winston, kamu pecundang. Kamu dikalahkan oleh seorang manusia biasa dari dunia sekuler. Pecundang. Kamu ingin menjaga adik junior Elena? Bermimpilah. Adik junior Elena akan berada kuil Tau Changseng kami." Setelah suara itu, terdengar suara gemuruh. Melihat sekeliling, dia melihat beberapa pria berjubah coklat menyerang Winston, Preston dan yang lainnya. Banyak orang yang menonton, tapi tidak ada yang berani ikut campur. Semua orang tahu bahwa orang-orang ini adalah murid kuil Tau Changseng. Karena Penatua Rain membawa Elena pergi dari kuil Tau Changseng. Mereka selalu memiliki pendapat di hati mereka. Yang terpenting adalah orang-orang ini sangat kuat. Mereka bukan tandingannya. Dalam beberapa jurus, baik Winston maupun Preston jatuh ke tanah dan darah mengucur dari sudut mulut mereka. "Ayo, lihat lagi yang mengagumkan." Seorang pria berkumis tertawa dan menginjak Winston. "Lepaskan aku."
Winston berjuang untuk berdiri, tapi kakinya sangat berat sehingga dia tidak bisa bangun sama sekali. Preston, yang ada di sampingnya, tidak jauh lebih baik. Dia terjatuh dari giginya patah. Panggil tetua MU jika kamu bisa. Beberapa murid kuil Tao Chang Seng terus berteriak-teriak. Murid sekte luar di sekte Yuhua tidak berani berteriak. Diperkirakan bahkan yang lebih tua pun tidak boleh kehilangan muka. Lagi pula, memang tidak pantas bagi yang lebih tua untuk berurusan dengan masalah generasi yang lebih muda. Marlon, ku beritahu kamu, aku akan membayar 100 kali lipat untuk apa yang telah aku derita hari ini. Winston diinjak-injak di tanah dan meraung dengan mata merah. Bahkan, alasan lain mengapa orang-orang ini mengganggunya karena ayahnya adalah seorang tetua kuil Tao Chang Seng. Diperkirakan ayahnya telah menyinggung orang-orang ini. Orang-orang ini tidak berani melawan tetua, jadi mereka harus mengambil tindakan terhadapnya. Hatinya sakit seperti ditusuk pisau. 3 hari yang lalu dia dikalahkan oleh Jensen dan rasa percaya dirinya diremukan dengan keras. Kini dia dirundung oleh murid-murid kuil Tao Chang Seng sekte luar, harga dirinya diinjak-injak. Sekte Yuhua di Gunung Salju Peri hanyalah cabang. Cabang ini penuh dengan kumpulan sampah dan juga mengklaim bahwa setiap orang berbakat. Carilah seorang yang berbakat. Sedangkan Preston yang berada di sisi lain, wajahnya diinjak dan digosok dengan keras oleh lawan. Aku lupa memberitahumu. Aku baru saja menginjak kotoran anjing. Hahaha. Pria yang menginjak Preston memiliki wajah monyet dan dia tertawa sangat arogan saat ini. Dia meletakkan tangannya di pinggangnya dan berkata, hari ini, kalian berdua akan melewati selangkanganku dan melepaskan masalah ini. Bunuh aku jika kamu bisa. Preston meraung, dia bahkan tidak akan melakukan hal seperti itu. Lemah. Dan bukan terserah padamu untuk tidak bergoyang. Pria bernama Marlon berteriak dengan dingin. Lalu dia melihat murid-murid di sekitarnya dan berkata, kalau ada di antara kalian berani mengeluh dan kemudian bertemu lagi dengan sekte tersembunyi, kalian akan hancur. Kalau ingin menyalahkan, salahkan sekte Yuhua. Murid sekte luar di sekte Yuhua ketakutan dan tidak berani berbicara. Namun, saat ini 3 sosok berjalan turun dari tangga gunung. Wajah 2 orang yang memimpin jalan berubah, Marlon. Lalu mereka tidak berani berjalan mendekat. Sebaliknya, pria di belakangnya berjalan dengan ekspresi acuh tak acuh. Kamu punya pendapat? Marlon mengerutkan kening. Tak satu pun dari murid sekte luar di sekte Yuhua berani muncul. Apakah orang ini bodoh? Mungkinkah dia adalah murid sekte dalam? Tidak, sudah lama murid sekte dalam di sekte Yuhua sudah pergi ke sekte pusat. Bagaimana mereka bisa tinggal di sini? Memikirkan hal ini, Marlon berteriak dingin, kamu ingin membela mereka? Kembalilah, atau orang tuamu tidak akan mengenalmu jika aku memukulmu. Jangan bicarakan orang tuaku. Jensen yang berjalan melewatinya. Tentu saja, dia melihat pemandangan di depannya, tapi itu bukan urusannya. Mereka mencari sekte Yuhua. Namun, orang-orang ini belak-belakan dan melibatkan orang tuanya. Ibunya Jensen, bahkan Jensen sendiri belum pernah melihatnya. Menurut kesannya, ibunya suci dan tidak ada yang bisa melecehkannya. Jensen? Winston dan yang lainnya membeku sejenak dan entah kenapa suasana hati mereka menjadi rumit. Apa yang salah? Apa orang tuamu sudah mati? Marlon merasa geli. Bahkan Winston diinjak-injak oleh mereka. Beraninya pemuda ini membantah mereka? Mati? Wajah Jensen menjadi muram. Dia melambaikan jarum perak di tangannya dan menghilang pada saat yang sama. Beraninya kamu menyerangku? Mata Marlon terbelalak, seakan terkejut dengan keberanian Jensen. Dengan lambaian jubah lengan bajunya, jarum perak yang ditembakkannya diayunkan ke tanah. Namun, pada saat ini telapak tangan menghantam wajahnya, mendominasi untuk waktu yang lama. Apa? Marlon salah sedikit mengernyit. Dia tidak menyangka pria itu akan secepat ini. Dia berteriak, telapak pasir gila. BSSS. Pasir menyembur keluar dari telapak tangannya dan sangat kuat. Duar. Duar. Ketika telapak tangannya bertabrakan, datanglah kekuatan gelombang kejut yang dahsyat dan mematahkan tangan kanan Marlon. Dia terlempar ke belakang dan jatuh ke tanah sambil memuntahkan darah. Tanganku. Dia menyadari bahwa tulang-tulang seluruh lengannya hancur, sangat mengerikan. Lagi pula, dia hanya bertabrakan ringan dengan telapak tangan orang ini.
Dia ingin bangkit, tapi sudah ada bayangan yang berdiri di depannya. Itu adalah Jensen. Jensen meraih leher Marlon dengan satu tangan dan mengangkatnya ke atas. Apa mulutmu masih bau? Jensen menatap lurus ke mata Marlon dan dia terasa seperti tercekik. Kak Marlon. Pada saat ini, beberapa murid kuil Tao Chang Seng satu persatu bergegas. Tanpa melihat mereka, Jensen berbalik dan menampar mereka. Pukulan amarah naga. Bak. 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 Beberapa murid terluka satu demi satu. Mereka sama sekali bukan tandingan Jensen. Siapa kamu? Apakah kamu Jiro, murid nomor 1 sekte luar? Tidak, Jiro sangat kekar. Dia tidak mirip dengannya. Setelah mereka jatuh ke tanah, mereka menatap Jensen dengan kaget. Aku ayah kalian. Jensen berteriak dingin, berlutut kalian semua, atau aku akan mematahkan kakimu. Kami adalah murid kuil Tao Chang Seng. Beraninya kamu membuat kami berlutut? Marlon adalah orang pertama yang membalas. Trek! Trek! Tanpa ampun, Jensen menendang kaki kiri Marlon dan mematahkannya. Lebih baik orang-orang ini tidak mengatakan kuil Tao Chang Seng, tapi sekali bicara membuat Jensen geram. Jika bukan karena master petir dari kuil Tao Chang Seng, Elena tidak akan dibawa ke sekte tersembunyi. Beraninya kamu mematahkan kakiku. Marlon terus menjerit dan meronta-ronta, tapi dia tidak bisa melepaskan diri dari genggaman tangan Jensen. Para murid sekte luar dari sekte Yuhua semuanya membeku di sana. Murid-murid sekte luar kuil Tao Chang Seng menginjak pintu. Mereka tidak berani mengatakan sepatah kata dan berdiri di sana dengan patuh. Sebaliknya Jensen, yang tidak ada hubungannya dengan sekte Yuhua, menindas orang-orang ini secara berlebihan. Ini membuat mereka merasa sangat riang, tetapi entah mengapa mereka memiliki pemikiran yang lebih rumit. Kretek! Jensen tidak begitu peduli. Dia kembali menendang kaki Marlon yang satunya. Aku sangat mengaguminya karena keberaniannya. Setelah itu, dia melihat murid-murid kuil Tao Chang Seng dan berkata, Bruk! Begitu selesai berbicara, murid-murid kuil Tao Chang Seng berlutut tanpa diperingatkan Jensen. Kalian lumayan menurut. Aku orang yang menepati janjiku. Pergi! Jensen sedikit mengangguk dan menatap Marlon. Aura dingin dan kekejaman di matanya membuat Marlon merinding tanpa sadar. Aku juga ingin berlutut, tapi kakiku patah. Bagaimana aku bisa berlutut? Semua orang mengira Marlon tidak akan berlutut, tapi dia pengecut. Mimpi. Apakah ini Marlon yang pernah menindas Winston dulu? Mulutmu terlalu bau. Jensen menampar wajah Marlon dan mematahkan hidungnya. Seluruh tubuhnya berbalik di udara seperti gasing dan jatuh ke tanah. Jensen menatapnya dan berkata dengan dingin, 10 detik kemudian, kalau aku masih melihatmu, itu tidak akan sesederhana menginjak kaki yang patah. Saat ucapannya terdengar, dia berbalik dan pergi. Saudara-saudaraku, bantu aku. Hidung Marlon patah dan darah mengalir deras. Namun, dia tidak terlalu peduli dan berteriak cemas. Para murid yang sebelumnya melarikan diri berlari kembali dan menggendong Marlon di punggung mereka. Seolah-olah mereka telah bertemu dengan dewa kematian. Lembah segera kembali sunyi. Hanya murid-murid sekte Yuhua yang berdiri di sana seperti patung batu. Winston dan Preston memiliki perasaan yang rumit. Melihat mereka pergi, mereka diam-diam meneriakkan maaf di dalam hati mereka. Sebelumnya mereka dirundung oleh Marlon dan murid sekte luar sekte Yuhua tidak ada yang bisa membantu mereka. Sebaliknya suami adik junior Elena melangkah maju dan mengusir orang-orang kuil Tao Chang Seng dengan kekuatan penuh. Ini tidak hanya menjaga martabat mereka, tetapi juga menjaga martabat sekte luar sekte Yuhua. Suami adik junior Elena itu sangat galak. Setelah meninggalkan gunung salju, Jensen berjalan sendirian di sepanjang tempat yang indah itu, seolah-olah dia kembali dari dunia lain. Di satu sisi adalah sekte tersembunyi, dan di sisi lain adalah dunia sekuler. Setelah sekian lama, Jensen tiba di sebuah kota kecil di dekat tempat wisata itu. Ada sebuah bus menuju stasiun kereta api. Setelah membeli tiket, Jensen menunggu sopirnya mengemudi. Setelah menunggu setengah jam, 3 penumpang naik ke dalam bus. Yang satu adalah pasangan muda, yang mungkin sedang bepergian, dan yang lainnya adalah seorang pria paruhbaya. Tanpa sadar Jensen melirik pria paruhbaya itu, kemudian dia terlihat sedikit serius. Pria paruhbaya itu berbeda dengan pasangan itu.
Dia tidak membawa barang bawaan, tangannya kosong, dan dia mengenakan pakaian olahraga kasual. Yang terpenting, Jensen tidak bisa melihat kekuatan pria paruh baya ini. 10 menit kemudian, bus mulai bergerak dan melaju di sepanjang jalan raya nasional. Jensen melihat keluar jendela. Harus dikatakan bahwa pemandangan di luar jendela juga sangat indah, tapi pada saat ini, dia tidak tertarik dengan pemandangan itu. Sebaliknya, dia diam-diam memperhatikan pria paruh baya itu. Dia memiliki intuisi bahwa pria paruh baya itu mengejarnya. Nak Jensen, aku berani bertanya apakah kamu pernah ke kuil Tau Chang Seng? Benar saja, pria paruh baya itu perlahan menatapnya dan suaranya tenang. Tidak. Jensen menoleh dan dengan ringan menggelengkan kepalanya. Pria paruh baya itu tersenyum dan berkata, namaku Master Petir. Pernahkah kamu mendengar nama ini? Sambil mengatakan itu, dia terus menatap Jensen. Jensen bersikap sangat tenang dan masih menggelengkan kepalanya. Tidak. Pria paruh baya itu sedikit kecewa. Dari mata Jensen, dia tidak bisa mendeteksi apapun, tapi dia masih memiliki keraguan di dalam hatinya. 3 hari yang lalu, dia menyaksikan ujian murid sekte luar sekte Yuhua. Dengan bantuan Api Yang, Jensen telah menorehkan prestasi yang luar biasa. Apalagi dia adalah suami Elena. Ini mengingatkannya pada 2 orang yang telah tewas di kuil Tau Chang Seng. Saat itu Isabella juga berada di tempat kejadian. Seperti dia, Isabella melihat 2 orang mati terbakar oleh semacam api. Belakangan, dia membenarkan bahwa itu adalah Api Yang. Dia kemudian teringat Jensen jadi dia menduga itu ada hubungannya dengan Jensen. Aku ingin tahu dari mana kamu belajar Api Yang, Nak Jensen. Master Petir berdiri dan berjalan menuju Jensen dari tempat duduknya. Jensen masih terlihat tenang, tetapi dia tahu bahwa Master Petir akhirnya mencurigainya. Terakhir kali, Isabella menipunya ke kuil Tau Chang Seng dan membunuhnya dengan bantuan kuil Tau Chang Seng. Kemudian, ketika dia jatuh ke tebing, dia mengikuti Isabella dan membunuh 2 murid kuil Tau Chang Seng. Master Petir tiba-tiba mendekatinya, dia pasti sudah menduga itu dia. Ceritanya panjang, tapi jika Master Petir ingin mengetahui jawabannya, tanyakan saja padanya. Jensen tersenyum misterius dan tiba-tiba menunjuk ke arah sopir bus. Master Petir mengerutkan keningnya, mungkinkah bus itu menyembunyikan seorang master? Dia tanpa sadar melihat ke arah pengemudi, tapi pengemudi itu hanyalah orang biasa. Hampir di saat yang bersamaan, Jensen memecahkan jendela mobil, melompat dari bus dan melesat ke kejauhan. Sial, aku tertipu! Teriak Master Petir marah. Telapak tangannya menyentuh bus dan energi sejatinya mengalir. Duar! Bus itu dibelah menjadi 2 olehnya, dia langsung melesat keluar dan mengejar Jensen. Astaga! Setelah bus itu terbelah, pasangan itu tercengang. Apakah ini syuting Marvel? Untungnya, mereka memakai sabuk pengaman, jika tidak, mereka akan terjebak di bawah mobil. Di sisi lain, Jensen menggunakan tangga awan vertikal untuk berlari cepat di dataran tinggi. Di belakang Jensen, Master Petir mengejar Jensen dengan bayangannya, kecepatan Master Petir bahkan lebih cepat dan dia makin dekat dengan Jensen. Jensen, kalau kamu tidak melarikan diri, aku pasti tidak akan tahu bahwa kamu adalah pembunuhnya. Sayangnya, kamu terlalu tidak sabar. Ini sudah jauh dari sekte Yuhua, kurasa tidak ada yang bisa membantumu lagi. Kamu sudah membunuh murid kuil Tau Chang Sengku, aku ingin kamu membayarnya dengan darahmu. Ujar Master Petir dengan ganas, kakinya menyerang ke depan seperti menginjak aliran udara. Mata Master Petir penuh dengan tekad untuk menang, orang ini hanyalah Jensen, dia mampu menangkapnya. Tiba-tiba, sebuah parit muncul di depannya, lalu Jensen melompat turun. Haha, tempat itu lebih cocok untuk membunuhmu, bahkan tidak perlu membuat lubang. Cibir Master Petir, dia melesat ke dalam parit dan melihat banyak rumput yang tumbuh, tapi dia tidak melihat Jensen. Ada apa ini? Ujar Master Petir sambil mengerutkan keningnya, dia melihat sekeliling, tapi dia masih belum melihat Jensen. Ini sangat aneh, Master Petir jelas melihat Jensen melompat ke bawah. Mungkinkah Jensen melarikan diri ketika dia mengejarnya? Ini tidak mungkin, dalam urusan kecepatan bergerak, dia yakin dirinya berada di atas Jensen. Apa aku mengejar hantu? Master Petir berjalan di sekitar parit dan masih tidak menemukan. Sial! Dia bergegas keluar dari parit dan pergi mencari ke tempat lain.
5 menit setelah Master Petir pergi, rumput kecil di salah satu sudut parit sedikit bergerak, Jensen-lah yang berada di sudut itu. Dia menggunakan jurus menghilang untuk menghindari kejaran Master Petir. Namun, Jensen tidak berani gegabah dan tetap menunggu dengan tenang. Dia tahu bahwa seorang master seperti Master Petir akan dapat membunuh dalam sekejap jika dia menemukan gerakan kecil, kecuali jika Master Petir meninggalkan daerah itu. Yang harus dilakukan sekarang adalah menunggu dengan sabar. Waktu berlalu dengan tenang dan Profound Ki Jensen mulai habis. Jurus menghilang membutuhkan terlalu banyak Profound Ki, untung saja Jensen telah mencapai tingkat ke-8 teknik Kaisar Manusia, kalau tidak, jurusnya hanya bisa digunakan paling lama setengah jam. Sudah larut, dia seharusnya sudah pergi. Jensen perlahan berdiri dan melihat keluar dari parit, lalu ekspresinya berubah drastis. Jensen melihat seseorang berdiri di depannya, itu adalah Master Petir. Saat itu, Master Petir melihat sekeliling seperti sedang menunggu kelinci. Sebenarnya, dia tidak yakin Jensen sudah pergi atau belum, tapi dia tidak bisa tenang. Master Petir memiliki intuisi, Jensen seharusnya tidak pergi, kalaupun dia menghilang, itu pasti karena menggunakan teknik Dao yang langka. Karena itulah, dia makin ingin menangkap Jensen. Jensen menyimpan rahasia, jika Master Petir bisa mendapatkan semuanya, kekuatannya pasti akan meroket. Hei, aku menemukanmu. Haha, aku tahu kamu masih di sini. Tiba-tiba, Master Petir merasakan sesuatu yang tidak beres dan melihat ke arah parit. Begitu dia melihat Jensen, dia langsung membuat gestur mengancam dan menyerangnya dengan ekspresi kegirangan. Jensen berdiri di parit dengan wajah murung, Profound Ki-nya habis. Pada kenyataannya, bahkan jika dia tidak kelelahan, dia tetap bukan tandingan Master Petir. Sekarang, benar-benar tidak ada jalan. Kecuali jika darah Raja Mayat. Darah bisa meletus. Namun, itu tergantung pada keberuntungan, kadang berhasil dan kadang tidak berhasil. Jensen pernah mencoba beberapa kali dan itu berbahaya, hal itu tidak muncul. SSST. Pada saat itu, kilatan pedang melesat dari jauh, seperti meteor yang melesat melintasi bumi. Ah, Master Gunung Shu. Aura pedang yang dingin menyebabkan ekspresi Master Petir berubah drastis, dia menggambar lingkaran dengan kedua tangannya dan membentuk pusaran spiral berwarna putih. SSST. Sebuah pedang terbang datang dari jauh, menembus pusaran spiral putih dan melesat keluar dari belakang Master Petir. Kamu, Master Pedang Yua dari Gunung Shu. Master Petir menunjuk ke kejauhan dan jatuh terlentang. Kejadian terjadi terlalu cepat sehingga Jensen tidak bereaksi. Kemudian, Jensen melihat sebuah pedang melayang di udara dan melesat ke kejauhan. Teknik pedang yang sangat luar biasa. Jensen menghirup udara dingin, lalu keluar dari parit. Dari kejauhan, seorang pria paruh baya datang membawa kendi arak sambil tersenyum. Dia mengenakan jubah abu-abu dan rambut panjangnya tergerai, memberikan kesan penuh kebebasan. Dia. Jensen mengenali pria itu, dialah yang terus-menerus membantunya saat ujian Sekte Yuhua. Jensen, aku sudah menunggumu. Pria itu adalah Yua, dia menghampiri dan melemparkan kendi arak kepada Jensen. Ayo, teguklah sedikit untuk menghangatkan badanmu. Dataran tinggi ini dingin di malam hari. Jensen mengambilnya dan meneguknya, minuman itu sangat pedas di tenggorokan dan membuatnya batuk hebat. Haha, arak ini terlalu kuat untuk anak muda. Tidak mudah melihat Jensen minum tanpa berpikir panjang, dia menghargai sikap Jensen yang bebas. Terima kasih atas bantuan Anda. Jensen menyeka anggur dari mulutnya dan tertawa. Untuk apa kamu berterima kasih padaku? Aku sengaja menunggumu. Yua berkata sambil tersenyum, ketika kamu berada di ujian sekte luar, kamu menggunakan serangkaian teknik tinju yang merupakan keterampilan unik dari seorang temanku, karena itulah aku menunggumu. Izinkan aku bertanya padamu, siapa Leonskat bagi kamu? Ayahku. Jensen sangat terkejut, dia sudah lama tidak mendengar nama ayahnya, kebanyakan orang memanggilnya Kaisar Naga. Kamu adalah putra Leon? Yua menatap Jensen tidak percaya, benarkah? Master Leon tidak pernah mengatakan dia punya anak laki-laki. Itu benar, Master mengenal ayahku? Tanya Jensen. Meskipun dia tidak yakin Yua adalah teman atau musuh, dia memiliki intuisi bahwa orang ini adalah teman ayahnya. Tentu saja aku kenal.
Ujar Yua sambil mengangguk dengan penuh semangat, dia menambahkan, omong-omong, ayahmu adalah seorang guru dan teman bagiku. Benar saja, ternyata kamu berhubungan dengan Leon. Hari ini, aku menyelamatkan putranya. Jensen terkejut ketika mendengar nada hormat dari nada bicaranya. Master petir tertebas dan terbunuh oleh pedang karena kekuatan Yua yang sangat hebat, tetapi ternyata orang sehebat itu sangat menghormati ayahnya. Apakah ayah lebih kuat? Ayo cari tempat untuk beristirahat, di sini terlalu berangin. Yua sepertinya memiliki banyak hal yang ingin dikatakan pada Jensen. Dia mengajak Jensen mencari tempat yang tidak terlalu berangin, menyalakan api dan mengobrol sambil minum. Jensen, aku tidak menyangka bahwa kita adalah orang yang sejenis. Ayahmu mengenalku dengan baik, dia seperti guru dan saudara bagiku. Yua menyesap arak dan berkata, awalnya, aku menunggu kamu karena kamu adalah seorang praktisi pedang yang baik dan aku ingin membawamu ke Gunung Shu. Ketika aku melihatmu menggunakan pukulan amarah naga andalan Kaisar Naga, aku teringat pada ayahmu. Ternyata, kamu adalah putra Leon, sepertinya Gunung Shu tidak dapat menerima orang besar sepertimu. Master Yua, apakah ayahku sangat terkenal di Gunung Shu? Tanya Jensen penasaran. Dia teringat ibunya Gracia sepertinya adalah murid ayahnya. Yua ini ternyata juga teman ayahnya. Ayah, berapa banyak rahasia yang kau sembunyikan? Sangat terkenal, dia adalah master sekte tersembunyi. Mata Yua melihat ke kejauhan dan bernostalgia, saat itu, ayahmu pergi dari dunia sekuler ke dunia Jianghu, lalu dari dunia Jianghu ke sekte tersembunyi dan akhirnya dari sekte tersembunyi ke seluruh dunia. Dia ada di daftar orang-orang terkuat di dunia, sangat mengagumkan. Saat itu, aku mengikuti dia kemana-mana. Wah, masa-masa itu adalah hari yang bahagia, benar-benar hidup seorang pria. Minum kalau memiliki anggur, bertarung kalau bertengkar, kalau ada prajurit suci maka injak mereka semua. Sayangnya, sejak ayahmu pergi, masa-masa itu tidak ada lagi. Yang tersisa hanyalah kenangan. Jensen makin penasaran dengan ayahnya setelah mendengar hal itu. Sepertinya ayahnya juga sangat tampan ketika dia masih muda. Tidak heran Jensen awalnya ingin menjadi dokter, tanpa sadar dia mengembara ke dunia Jianghu, lalu ke sekte tersembunyi, ternyata sudah ada darah pejuang dalam tulang-tulangku. Kamu adalah putra Leon. Seorang ayah yang luar biasa tidak akan memiliki anak yang biasa-biasa saja. Yua menatap Jensen lagi dan berkata, saat ayahmu seusiamu, kekuatannya lebih kuat darimu, tapi potensimu tidak lebih lemah darinya. Yang terpenting, kamu tidak mengikuti jalan lama ayahmu, sebaliknya, kamu membuat jalan MU sendiri. Master Yua menyanjungku. Di mana ayahku sekarang? Jensen tahu dia kuat karena warisan leluhurnya, tapi dia tidak tahu ayahnya kuat karena apa. Namun, dia memiliki intuisi bahwa ayahnya pasti tidak memiliki warisan leluhur. Dia pergi ke tempat itu, sayangnya, itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Yua menghela napas, aku juga sudah lama tidak melihatnya, tapi ada legenda tentang dia di seluruh Huaxia. Jensen awalnya ingin bertanya kemana, tapi dia menahan diri, sepertinya Yua tidak akan mengatakannya. Namun, Jensen memiliki pemahaman yang mendalam tentang legenda ayahnya di Huaxia. Sebelumnya sudah ada keluarga Wilbert dan ibunya Gracia, sekarang ada Yua. Sial, sepertinya master dari tiap wilayah semuanya adalah murid ayahnya. Kamu sama seperti ayahmu, masuk ke kolam naga sendirian demi istrimu, kamu sangat berani. Yua berkata lagi. Ibuku. Jensen entah kenapa merasa sangat senang, dia belum pernah melihat ibunya sebelumnya, itu juga karena ibunya telah dibawa pergi. Jensen diam-diam tertekan, bagaimana mungkin ayahnya, seperti dirinya, menghabiskan sebagian besar hidupnya mencari istri. Apakah ayah juga seorang menantu pecundang? Yua mengobrol cukup lama dengan Jensen, tapi dia masih belum mengatakan di mana Leon berada, dia membiarkan Jensen mengetahui lebih banyak tentang legenda ayahnya di sekte tersembunyi dan dunia Jianghu. Jensen, anggap saja aku sebagai pamanmu. Aku tidak punya hadiah untukmu, jadi bagaimana kalau aku mengajarimu teknik pedang? Setelah sekian lama, Yua berdiri. Baik. Jensen mengangguk. Serangan utama Jensen sekarang adalah pukulan amarah naga. Serangan pembunuhnya adalah api yang dan kartu terakhirnya adalah darah raja mayat berdarah. Sebaliknya, pedang Taichi tidak banyak membantunya di sekte tersembunyi.
Pedang Tai Chi pada akhirnya adalah seni bela diri, bukan keterampilan bela diri. Teknik pedang ini bernama tebasan kilat air hitam, itu bisa memotong tebasan pedang yang kuat dan bisa membelah gunung dan sungai. Terlihat bagus. Dia melihat sebuah pedang muncul di tangan Yua, pedangnya dipegang miring, lalu kekuatan magis mengalir ke dalam tubuh pedang. Pedang itu diam-diam berubah menjadi hitam. Tiba-tiba, Yua menebas dengan pedang yang panjangnya lebih dari 1 meter itu menebas dan memotong beberapa puncak kecil di depannya secara berturut-turut, ujungnya tak terlihat. Jensen tersentak, kekuatan pedang ini mungkin bisa memotong kendaraan lapis baja di medan perang. Apa yang kamu lihat? Tanya Yua sambil menatap Jensen. Pedang Master Yua menyerap kekuatan kelembapan udara memasukkannya ke dalam tubuh pedang. Jensen sebenarnya sudah memahami rahasia di balik teknik pedang itu. Astaga, kamu benar-benar orang yang mengerikan. Ujar Yua kaget. Dia berkata, teknik pedang ini belum ada setahun di Gunung Shu, tidak ada yang bisa melihat kebenarannya, tapi kamu dapat melihatnya dengan sekilas. Bakatmu bahkan lebih mengerikan dari ayahmu. Kamu benar, tebasan kilat air hitam ini mengumpulkan air dari udara untuk meningkatkan kekuatannya. Jangan meremehkan air. Sungai yang bergelombang dapat menghancurkan kota dan lautan dapat menenggelamkan bumi. Air bisa lunak, tapi juga bisa keras. Tebasan kilat air hitam ini bahkan lebih menakutkan, mereka bisa memadatkan aura pembunuh dari seluruh senjata di bumi dalam satu pedang dan dapat menebas senjata dewa. Tapi, aku tidak bisa memahami pedang ini, sayang sekali. Jensen, kamu harus ingat, kalau kamu ingin memahami pedang ini, kamu harus memahami pedangmu sendiri dan kekuatan pedang itu. Ketika manusia dan pedang menjadi satu, kamu baru akan dianggap telah memulai. Yua menginstruksikan dengan hati-hati. Aku akan mencoba. Jensen mengeluarkan pedang bayangan dan merasakan sekitarnya dengan tubuh pedangnya. Pada awalnya, dia tidak bisa merasakan apa-apa. Namun, setelah menggunakan ki melihat, dia merasakan angin, lalu merasakan aura spiritual di udara dan akhirnya merasakan air. Selanjutnya, dia akan memadatkan air ini ke dalam pedangnya. Cukup sulit untuk memadatkan airnya karena air itu lembut. Namun, Jensen tidak menyerah. Setelah merasakannya dengan hati-hati, dia tiba-tiba menyadari bahwa memadatkan air ini mirip seperti Tai Chi. Biarkan dia menjadi kuat, biarkan angin membelai bukit, biarkan dia mengikutinya dan biarkan bulan bersinar di sungai. Benar, itu adalah esensi dari Tai Chi. Perlahan-lahan, pedang Jensen mulai menghitam, dari ujung pedang sampai tubuh pedang seperti diwarnai dengan lapisan tinta. Yua sedang minum di sebelah Jensen, lalu dia menatap pemandangan ini dengan terpana. Apakah dia mulai merasakannya? Ini tidak mungkin. Yua dianggap sebagai jenius dalam seni pedang, dia menggunakan pedang ini selama sebulan penuh sebelum dia berhasil merasakan pedang ini. Bahkan Jensen belum genap semalam. Tebasan kilat air hitam. Jensen membuka matanya dan menebas dengan pedang. Tebasan pedang hitam itu setebal 0,5 meter, seperti iblis di malam hari yang menebas dengan marah. SSSR. Sebuah gunung kecil di depan tiba-tiba terbelah, benar-benar kekuatan yang menakutkan. Jensen menghirup udara dingin, dia baru pertama kali merasakannya. Jika dia belajar dengan giat dan tekun, kekuatan pedang ini bisa berlipat ganda. Waktu untuk merasakannya terlalu lama, jadi dia harus mempersingkatnya. Lagi pula, saat dia bertarung dengan musuh, mereka tidak akan diam dengan bodoh. Setelah waktu yang cukup lama, Jensen menyingkirkan pedang bayangannya. Yua berjalan mendekat dan menghela napas. Jensen, pemahamanmu ini, aku sudah melihat banyak master genius di sekte tersembunyi, tapi mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu. Jensen tersenyum dan berkata, pedang ini seperti Tai Chi, itulah sebabnya aku bisa merasakannya dengan cepat. Kalau aku mengubah teknik pedangku, itu tidak akan mungkin terjadi. Jensen sebenarnya tahu bahwa meskipun Tai Chi banyak membantu, yang benar-benar membantunya adalah ki melihat. Kamu sangat rendah hati. Yua melemparkan kendi arak kepada Jensen. Jensen mengambilnya dan meneguknya, tapi dia masih terbatuk, arak itu terlalu kuat untuknya, dia tidak terbiasa. Master Yua, arak ini sangat pedas, tetapi dalam hal rasa, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan anggur Baimo milikku. Jensen melempar kendi arak itu kembali. Anggur Baimo. Anggur suci yang diberikan kepada Kaisar Wu dari dinasti Han. Ujar Yua kaget, dia menambahkan, bukankah anggur itu sudah hilang?
Aku bisa menyeduhnya, ujar Jensen tersenyum. Yua adalah seorang pemabuk, dia hampir berlutut dan menatap Jensen dengan penuh semangat setelah mendengar itu. Aku akan membawakannya untukmu saat aku bertemu denganmu lain kali. Jensen tersenyum pahit, sepertinya pemabuk seperti penatua Jack bertambah lagi. Kedua orang itu berbicara sepanjang malam, Jensen baru mengucapkan selamat tinggal dan pergi saat menjelang fajar. Dari perkataan Yua, Jensen menjadi lebih mengenal tentang perbuatan ayahnya di sekte tersembunyi, hal itu membuatnya sedikit merindukan ayahnya. Jensen pulang dengan kereta, lalu berpindah ke pesawat, setelah 2 hari dalam perjalanan, dia akhirnya kembali ke ibu kota. Melihat ibu kota yang ramai, Jensen merasa sedikit emosional, seakan-akan kembali dari pegunungan primitif ke kota yang ramai. Dia pergi ke aula Singlin dahulu untuk melihat-lihat. Setelah melihat tidak ada masalah yang serius, dia pergi ke rumah keluarga Miller. Meskipun Elena tidak kembali, setidaknya dia harus memberi kabar pada keluarga Miller agar mereka tidak khawatir. Keluarga Miller sekarang telah kembali seperti dulu, bahkan lebih kuat dari itu. Terlepas dari apakah itu lingkaran bisnis atau koneksi, selain sejumlah bos besar di ibu kota, tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Saat Jensen mendatangi rumah keluarga Miller, dia melihat beberapa mobil polisi terparkir di gerbang dan tidak ada yang menjaga di sana, jelas sekali bahwa sesuatu telah terjadi. Jensen mengerutkan keningnya dan mempercepat langkahnya untuk masuk. Ketika dia tiba di aula, dia menemukan bahwa ada banyak orang di aula, termasuk polisi dan Daniel. Yang terpenting, ada juga orang yang sangat familiar, yaitu Nyonya Susan yang dia lihat di pelelangan. Nyonya Susan ini berasal dari keluarga Gibson, kenapa dia ada di sini? Membunuh orang adalah tindak kriminal, jangan membela diri, ada saksi dan bukti fisik, kamu hanya berdalih. Polisi, tangkap dia. Nyonya Susan menunjuk Ricky. Ricky sedang dihadang oleh Daniel dan yang lainnya, wajahnya tampak serius. Daniel bertanya dengan gugup, Ricky, katakan padaku apa yang terjadi. Wajah Ricky terlihat putus asa, kepalanya menunduk dan dia tidak berbicara. Apa masih perlu dipertanyakan lagi? Dia membunuh putriku, Annabelle, kami semua melihatnya. Apa kalian pikir kalian bisa seenaknya menghindar hanya karena kalian punya uang? Ujar seorang wanita yang tampak berusia 50-an atau 60-an itu sambil menangis. Orang-orang di belakangnya juga berbicara satu demi satu. Ricky menikahi Annabelle dari keluarga kami, kupikir dia menantu yang baik, tapi dia menjadi gila dan membunuh Annabelle. Awalnya, kami tidak berani menuntutnya karena keluarga Miller sangat besar, tapi kami menginginkan keadilan. Bahkan kalaupun Ricky meninggal, kami akan tetap membawanya ke pengadilan. Betul. Orang-orang ini semuanya adalah kerabat, makin mereka berbicara, makin mereka bersemangat. Mulut Nyonya Susan mencibir, dia sangat senang melihat orang lain menderita. Kali ini, dia ingin melihat bagaimana keluarga Miller menangani masalah ini. Ricky Miller, Anda diduga terlibat dalam kasus pembunuhan. Silakan pergi bersama kami untuk proses penyelidikan, ujar polisi. Ini pasti salah paham. Meskipun Ricky suka bermain-main, dia tidak akan membunuh siapapun, bahkan dia tidak berani membunuh ayam, teriak Maya melindungi putranya. Karena kalian sebagai orang tua terlalu memanjakannya, dia jadi melanggar hukum. Kami sudah melihat banyak kasus seperti ini, ujar polisi itu dengan wajah datar. Tunggu, mari kita lihat pernyataan pihak-pihak yang terlibat. Saat itu, Jensen berjalan mendekat. Saat semua orang di keluarga Miller melihat Jensen, mereka semua terlihat seperti melihat tulang punggungnya. Jensen melambaikan tangannya ke arah mereka dan menatap Nyonya Susan terlebih dahulu. Nyonya Susan sama sekali tidak takut pada Jensen, matanya penuh dengan provokasi. Jensen langsung tahu masalah ini sebagian besar disebabkan oleh Nyonya Susan. Dia menatap anggota keluarga korban, lalu akhirnya menarik Ricky keluar dan bertanya, apa yang terjadi? Kondisi mental Ricky dari awal sudah tidak baik, setelah melihat Jensen, dia berteriak seperti orang gila, kakak ipar, aku membunuh seseorang. Jensen mengerutkan kening dan menampar Ricky, dia berteriak, tenangkan dirimu dan katakan pada polisi apa yang terjadi. Baik. Ricky sangat mengagumi Jensen, dia langsung menangis dan berkata, Annabelle adalah istriku, kami bertemu di pesta seorang teman. Aku jatuh cinta padanya pada pandangan pertama, lalu aku mengejarnya. Kami berdua sudah mengurus buku nikah.
Apa kamu membunuhnya? Ujar Jensen sambil mengerutkan keningnya. Ricky menggertakkan gigi dan mengangguk, ya, aku membunuh Annabelle, dia berselingkuh dengan pria lain di belakangku dan memiliki anak dari orang itu. Dia selingkuh, mau tidak mau aku membunuhnya. Dia mengatakan bahwa aku terlalu menyedihkan dan tidak romantis, dia bosan bersamaku untuk waktu yang lama dan dia mengatakan itu semua di depan aku dan selingkuhannya. Bahkan dia memberikan uang dan perusahaan yang aku berikan kepada selingkuhannya. Kakak ipar, aku juga seorang pria. Untuk pertama kalinya, aku memiliki keinginan untuk menikah. Aku ingin menjadi suami yang baik, tapi dia malah selingkuh. Aku membunuhnya, tapi aku tidak menyesal. Mau aku masuk penjara atau ditembak, aku akan mengakuinya. Pada akhirnya, Ricky tampak bersemangat. Baiklah, coba kalian lihat Annabelle ini, dia membenci, memukuli dan memarahi anakku, tapi anakku tetap menerimanya. Bahkan kalau keluarga kalian ingin minum anggur merah Perancis di tengah malam, anakku akan terbang ke Perancis untuk memesannya. Dia melakukan yang terbaik untuk menyenangkan kalian, tapi kalian malah melakukan ini padanya. Maya tidak bisa menahan diri dan memarahi keluarga Annabelle. Keluarga Annabelle tidak berbicara sama sekali. Bagaimanapun juga, Ricky sangat mencintai Annabelle, dia menuruti kata-kata Annabelle dan tetap menerima dengan rendah hati meski dianiaya. Karena itulah mereka sering menindas Ricky. Faktanya, Ricky bukannya tidak mencoba melawan, tetapi setiap melawan, Annabelle akan berteriak untuk bercerai dan memarahi Ricky karena berubah pikiran. Sebelum menikah, Ricky setuju untuk mencintai dan memanjakan Annabelle selamanya. Setelah menikah, semuanya berubah. Ricky sering dimarahi karena kesalahpahaman dan sering menoleransinya meski itu bukan salahnya. Akibatnya, toleransi itu memanjakan Annabelle. Inilah yang terjadi pada wanita, ketika seorang pria mematuhinya, dia tidak akan menghargainya dan akan merasa bosan dengan hidup karena pria itu tidak menarik sama sekali. Itulah sebabnya Annabelle selingkuh. Jensen menatap Ricky yang menangis kesakitan dan tiba-tiba sangat memahami suasana hatinya. Di antara suami dan istri, pria harus benar-benar mengikuti istrinya, tetapi mereka juga harus memiliki prinsip. Jika prinsipnya hilang, wanita akan bosan dan berpikir bahwa semua yang mereka bayar bisa diambil begitu saja. Jensen bertanya, berapa banyak yang kamu berikan pada Annabelle? Ditambah perusahaan, hadiah pernikahan, rumah pernikahan, mobil mewah dan sebagainya, ada sekitar 200 juta, kata Ricky. Ekspresi Jensen tiba-tiba berubah menjadi dingin. Ricky memberikan 200 juta untuk keluarga istrinya dan wanita itu masih tidak menghargainya dan masih merasa bahwa semua itu adalah miliknya. Jika hal ini sampai terjadi pada Jensen, dia mungkin akan kehilangan akal sehatnya. Bagaimana kamu membunuhnya? Tanya Jensen. Aku tahu mereka berselingkuh, jadi aku mengikuti mereka ke hotel dan memergoki mereka di tempat itu. Bukannya malu, mereka berdua malah memukuli dan memarahiku, mengatakan bahwa aku bukan laki-laki. Ketika mereka memukuli dan memarahiku, aku tidak sengaja mengambil pisau buah di atas meja dan menikam Annabelle. Aku juga ketakutan waktu itu, aku berlari keluar dari hotel tanpa memikirkan hal lain. Kata Ricky sambil menangis. Setelah mengatakan itu, dia berjongkok di tanah dan memegang wajahnya. Jensen, kamu mendengarnya kan? Anggota keluargamu sudah membunuh seseorang. Nyonya Susan bertolak pinggang dan menunjuk Jensen, apa kamu masih berani melindunginya? Kalau kamu berani melindunginya, aku akan membuatmu terpampang di media dan mengatakan bahwa Dr. Jensen dari Aula Singlin melindungi pembunuh. Ekspresi semua orang di keluarga Miller berubah setelah mendengar itu. Jensen sekarang sudah menjadi orang terkenal. Jika masalah ini makin besar, itu akan berdampak besar pada Jensen. Jika Jensen membuat masalah dengan pemerintah, dia akan diawasi oleh bos-bos besar di pemerintahan. Haha, Jensen, apa yang akan kamu lakukan? Nyonya Susan tertawa ketika melihat keluarga Miller panik. Setelah Jensen membunuh Luna, keluarga Gibson tidak berani maju untuk sementara waktu, tapi bukan berarti Nyonya Susan tidak melakukan. Sekarang, masyarakat diatur oleh hukum, jika Nyonya Susan menggunakan jalur hukum untuk berurusan dengan Jensen, bagaimana Jensen bisa melawan? Membunuh seseorang itu melanggar hukum, kami harus membawa Ricky ke pengadilan. Annabelle-ku yang malang. Keluarga Annabelle menangis dan berteriak seolah-olah mereka telah dianiaya. Awalnya, mereka berencana untuk menyelesaikan masalah ini,
Tetapi Nyonya Susan datang kepada mereka dan berinisiatif untuk menegakkan keadilan bagi mereka. Tentu saja mereka setuju karena berpikir mereka bisa memeras sejumlah uang dari keluarga Miller dan meminta Nyonya Susan untuk mendukung mereka. Kehidupan manusia tidak ternilai harganya, kalau tidak diberi kompensasi 300 juta, bahkan kalau masalah ini dilaporkan ke luar negeri, kita harus membedakan yang benar dari yang salah. Itu lebih dari 300 juta, biaya kerusakan mental, biaya kehilangan pekerjaan dan lainnya akan menelan biaya setidaknya 500 juta. Keluarga Miller sangat kaya, 500 juta hanyalah masalah kecil bagi kalian, ujar mereka. Mereka menangis, tapi sebenarnya sangat bahagia. Ricky, kamu sudah melanggar hukum. Pada saat itu, Jensen berteriak, segera serahkan dirimu dan patuhi hukuman dari pengadilan. Ah! Ekspresi orang-orang di keluarga Miller berubah drastis. Jensen memiliki kemampuan, bukankah seharusnya dia melindungi Ricky? Kalau begitu, dengarkan Jensen. Saat itu, tiba-tiba Daniel berteriak dan menyebabkan semua orang di keluarga Miller menatapnya. Pada akhirnya, mereka setuju dengan tindakan Jensen. Bagaimanapun juga, Jensen adalah pemimpin keluarga. Kakak ipar. Di sisi lain, Ricky mendongak menatap Jensen. Kamu sudah besar, bukan lagi anak kecil, tapi seorang pria. Seorang pria harus bertanggung jawab atas kesalahannya, ujar Jensen. Dia menatap Ricky dan berkata, kakakmu tidak ada di sini, kakak ipar pasti akan menjagamu, dengarkan kakak ipar. Bagaimanapun juga, Ricky bukan orang dari dunia Jianghu, dia harus mematuhi hukum. Namun, Jensen berbeda, dia adalah orang dari dunia Jianghu dan anggota kemiliteran, membunuh orang-orang tertentu adalah hak istimewanya. Namun, itu tidak berarti bahwa orang yang tidak bersalah dapat dibunuh tanpa pandang bulu. Aku akan mendengarkan kakak ipar. Ricky selalu mengagumi Jensen, dia menuruti perkataan Jensen, dia berdiri dan berkata, tiap orang harus menanggung konsekuensi dari tindakannya sendiri. Aku akan bertanggung jawab atas kesalahanku. Jensen mengangguk puas, Ricky akhirnya tumbuh dewasa. Ricky. Melihat Ricky hendak menyerahkan diri, Maya menangis dan ingin membujuknya, tetapi dia ditahan oleh suaminya, Rowan. Rowan berkata dengan ringan, Jensen benar, Ricky sudah dewasa, biarkan dia membuat keputusan sendiri. Meskipun kita sebagai orang tua mengkhawatirkannya, kita tidak bisa selalu memanjakannya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa tumbuh dewasa? Aku mengerti. Ujar Maya, dia akhirnya melepaskan Ricky. Nyonya Susan dan yang lainnya terkejut, mereka tidak menyangka Jensen akan membuat Ricky menyerahkan diri. Bagaimanapun juga, keluarga Miller sangat besar, bukankah seharusnya mereka membersihkan namanya dan mempertahankan Ricky? Saat itu, Nyonya Susan kebetulan membuat artikel dari media untuk menekan Jensen secara menyeluruh. Nyonya Susan mematung untuk sementara waktu, tapi dia dengan cepat mencibir dan berkata, apa itu Aula Singlin? Jensen bahkan tidak bisa melindungi keluarganya. Aku pikir dia tidak berguna. Meskipun tindakan Jensen yang membiarkan Ricky menyerahkan diri membuat usaha Nyonya Susan sia-sia, Jensen tidak merasa senang. Setidaknya itu juga memberi Jensen pelajaran. Menyerahkan diri adalah satu hal, kompensasi uang adalah hal lain, kompensasi 500 juta. Keluarga Annabel kembali berteriak dengan arogan. Ganti rugi? Kalau diselesaikan secara pribadi, maka Ricky harus minta maaf kepada keluarga dan uang kompensasi mungkin harus dibayar, tetapi Ricky mengaku salah dan menyerahkan diri, jadi jumlah uang kompensasi tergantung pada pengadilan. Jensen berkata, apalagi Ricky berada di antara pertahanan diri yang berlebihan dan pembunuhan. Paling-paling, dia akan dijatuhi hukuman penjara sekitar 3-7 tahun. Aku akan menyewa pengacara terbaik untuk membelanya. Selain itu, bukti dari hotel juga dapat membuktikan bahwa Annabel bersalah lebih dulu. Ekspresi keluarga Annabel berubah setelah mendengar perkataan Jensen. Jika pengadilan yang memutuskan, uang kompensasinya mungkin tidak banyak. Selain itu, karena alasan pertahanan diri yang berlebihan dan sikap kooperatif Ricky, perkaranya menjadi tidak terlalu serius. Kemungkinan Ricky akan mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Kamu. Keluarga Annabel akhirnya tahu mengapa Ricky mengaku salah dan menyerahkan diri. Nyonya Susan melotot, tidak heran Ricky menyerahkan diri, hukumannya sama sekali tidak berat. Dia sangat marah sampai menggertakkan gigi dan berkata, Jensen, kalau kamu ingin mengurangi dakwaan, aku juga akan menyewa pengacara untuk membantu keluarga Annabel.
Kalau begitu mari kita lihat pengacara siapa yang lebih baik. Ujar Jensen dengan ringan, lalu dia menatap Ricky. Ricky, jadilah orang yang baik setelah kamu masuk ke sel. Kakak ipar akan mengurus semuanya untuk meringankan hukumanmu. Aku mengerti. Ujar Ricky mengangguk. Setelah kejadian ini, dia benar-benar tumbuh dewasa. Semua orang di keluarga Miller tersenyum, jika itu adalah hukuman penjara sekitar 3-7 tahun, mereka dapat menerimanya. Lagi pula, jika Ricky berperilaku baik, dia bisa mengurangi hukumannya. Sebaliknya, setelah kejadian ini, Ricky secara bertahap menjadi lebih dewasa. Selalu ada hikmah di balik musibah. Para polisi, kalian bisa membawanya pergi, dia akan bersikap kooperatif, ujar Jensen sambil menatap para polisi itu. Ini adalah pilihan terbaik, menyerahkan diri mungkin bisa mengurangi hukuman dari pengadilan. Ujar polisi itu mengangguk. Dia berpikir bahwa raksasa seperti keluarga Miller akan melawan dengan keras kepala, dia tidak menyangka mereka akan bersikap kooperatif. Setelah Jensen selesai menjelaskan, dia menatap keluarga Annabelle, aku akan mengambil kembali semua yang diberikan Ricky kepada kalian atas nama keluarga Miller. Tunggu saja surat pengacara kami. Ah! Ekspresi keluarga Annabelle berubah drastis. Ibu Annabelle berkata dengan marah. Kamu mimpi ya, itu adalah uang hadiah untuk Annabelle. Uang hadiah macam apa yang membutuhkan 200 juta? Apa putrimu pantas mendapatkannya? Jensen mencibir. Aku akan mencari pengacara terbaik untuk mengambil kembali semua yang telah hilang dari Ricky. Silakan kalian keluar. Keluarga Annabelle masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi keluarga Miller sudah mengusir mereka. Keluarga Annabelle pergi dengan wajah pahit, mereka ingin menggunakan momen ini untuk memeras uang, tapi Ricky menyerahkan diri dan mengaku bersalah. Alhasil, mereka tidak bisa memeras uang, justru uang mereka lah yang terancam diperas. Jensen, kamu punya nyali, tapi masalah ini belum selesai. Nyonya Susan menatap Jensen dengan sengit, lalu pergi. Selanjutnya, polisi juga membawa Ricky pergi. Begitu mereka semua pergi, Jensen menelepon Charlie dan memintanya untuk membantu urusan pengacara. Kemudian, dia menelepon Panah dan memintanya untuk memeriksa semua properti keluarga Annabelle. Setelah itu, Jensen menatap Daniel dan berkata, Paman, Elena telah ditemukan, dia sedang belajar di suatu tempat sekarang dan itu akan memakan waktu yang cukup lama sebelum dia kembali. Benarkah? Tubuh Daniel bergetar dan sangat bersemangat. Jensen tersenyum dan berkata, benar, jangan khawatir. Bagus, bagus. Mata Daniel sedikit basah, setelah melihat dan melalui banyak hal, dia lebih menghargai kasih sayang keluarga. Setiap mengingat Elena, Daniel merasa bahwa dia selalu berutang pada Elena. Kini, setelah mendengar Elena baik-baik saja, akhirnya dia merasa lega. Jensen dapat merasakan bahwa kekhawatiran Daniel terhadap Elena berasal dari hati. Mentalitas orang memang akan berubah ketika mereka makin tua. Setelah makan bersama semua anggota keluarga Miller dan menghibur paman keempat dengan mengatakan Ricky akan baik-baik saja, Jensen mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Jensen melakukan hal yang benar, dia memahami situasi secara keseluruhan dan melindungi keluarganya. Dia makin berpotensi menjadi pemimpin keluarga. Daniel sangat lega saat melihat Jensen pergi. Semua orang di keluarga Miller mengangguk, mereka juga merasa Jensen telah menangani masalah Ricky dengan sangat baik. Saat itu, keluarga Annabelle kembali ke mobil Alphardnya. Keluarga Miller ini terlalu kejam. Anggota keluargaku sudah meninggal, kalau mereka tidak mau membayar kompensasi, ya sudah, tapi ternyata mereka masih ingin merebut kembali uang milik kita, ujar Ibu Annabelle marah. Rosa, jangan terlalu banyak berbicara, keluarga Miller tidak bisa disentuh dan memiliki banyak koneksi, kamu sama sekali tidak bisa menyinggung mereka. Aku sudah menasihatimu sejak lama, jangan dengarkan kata-kata Nyonya Susan itu. Kalau orang kecil seperti kita ikut campur dalam pertikaian orang-orang besar seperti mereka, kita bisa mendapat masalah besar, ujar kakek Annabelle menghela napas. Aku tidak peduli dengan pertikaian orang-orang itu, aku hanya merasa ini tidak pantas untuk Annabelle. Apakah mudah bagiku untuk membesarkannya? Seorang putri yang baik sudah pergi, kepada siapa aku bisa mencurahkan perasaanku, kata Ibu Annabelle sambil menangis. Tidak apa-apa untuk mengatakan bahwa Annabelle telah melakukan kesalahan. Kalau dia menjalani kehidupan dengan sederhana, Ricky tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Dia sendirilah yang melepaskan kehidupan yang baik,
dia tidak tahan kesepian dan selingkuh dengan orang lain. Kakek Annabel menaruh ekspektasi tinggi pada seseorang dengan harapan orang itu akan menjadi lebih baik. Wanita juga manusia, Ricky bekerja setiap hari dan tidak menemani Annabel sama sekali. Pernahkah kamu merasakan perasaan seperti Annabel? Setiap kali Annabel keluar untuk bermain, kesenangan apalagi yang dia miliki selain membuang uang. Annabel masih muda, wajar saja dia bermain-main. Aku pikir Ricky adalah sampah. Annabel memiliki selera yang buruk, menikah dengan sampah seperti itu. Makin banyak ibu Annabel berbicara, dia makin marah. Kakek Annabel tidak sanggup melihatnya, dia ingin memarahi, tapi akhirnya tidak bisa. Untuk siapa Ricky bekerja setiap hari kalau bukan untuk keluarga ini? Annabel menikmati uang itu dan menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga yang didambakan banyak orang, tapi dia tidak puas dan mengatakan dia kesepian. Dalam keluarga orang biasa, wanita masih terus bergerak untuk hidup. Apakah mereka memiliki waktu untuk merasa kesepian dan bosan? Itulah sebabnya mereka punya uang untuk cadangan. Bibi, ada kabar buruk, perusahaan menelepon dan mengatakan bahwa akun kita tidak jelas, kita dicurigai melakukan pencucian uang dan aset kita dibekukan. Villa keluarga dan beberapa suite di ibu kota juga disita oleh pengadilan, mereka mengatakan bahwa asalnya tidak diketahui. Bibi, keluarga Miller benar-benar mengambil semuanya kembali. Setelah pria itu menelepon, dia menatap ibu Annabel dengan cemas. Aku akan menuntutnya, aku akan memanggil polisi. Mata ibu Annabel memerah karena marah. Plak. Kakek Annabel akhirnya tidak bisa menahan diri, sebuah tamparan mendarat di wajah ibu Annabel. Menuntut? Bagaimana kamu bisa menuntutnya? Kalau hakim bertanya dari mana uang itu berasal, apa yang akan kamu katakan? Barang-barang ini awalnya milik keluarga Miller, ada orang yang ingin mempermainkanmu. Kamu sama seperti Annabel. Kamu memiliki kehidupan yang baik, tetapi kamu sendiri ingin mengacaukannya. Sekarang kamu akan baik-baik saja, semuanya hilang. Kamu mempercayai Nyonya Susan itu, aku pikir kamu serakah dan masih menginginkan lebih. Kakek Annabel memarahinya berulang kali. Lagi pula, orang tua lebih berpengalaman dari yang lain. Dia tahu bahwa Jensen berkompromi di permukaan, tapi melakukan trik di belakang. Bagaimana mereka bisa bertarung? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ibu Annabel juga tersadarkan, dia menatap kakek Annabel dengan lemah. Mau bagaimana lagi? Ayo pergi dan tinggalkan ibu kota. Pergi? Kita tidak punya siapapun dan kita tidak punya uang, kita pergi seperti ini saja? Mengapa kita tidak meminta bantuan Nyonya Susan? Sudah bagus kita masih punya kehidupan. Menurutku, Jensen ini berbeda dengan keluarga Miller. Dia bukan orang biasa, tapi tokoh pembunuh yang ganas. Saat mereka mengobrol, seorang petugas ban menghentikan mobil mereka dan berkata, "Maaf, mobil Anda telah disita oleh pengadilan." Semua orang di keluarga Annabel gemetar, aset mereka benar-benar disita semua, bahkan mobil pun tidak luput dari sitaan. Itu benar-benar strategi yang kejam. Di sisi lain, di kompleks Villa Awan. Sayang, lagi. Suara terdengar dari dalam ruangan, terlihat selimut, pakaian dan sepatu berserakan di lantai. Suara itu berasal dari tempat tidur. Nyonya Susan benar-benar tertarik, tidak mau kalau bukan model pria. Tiba-tiba, suara acuh tak acuh terdengar dari ruangan. Gerakan di tempat tidur berhenti seketika, seorang wanita duduk dan menatap ke depan ruangan dengan sepasang mata dingin. Wanita itu melihat seorang pemuda duduk di sana sambil minum teh dan seorang wanita berambut pendek berdiri di sebelahnya. Jensen. Wanita itu adalah Nyonya Susan. Dia terkejut, tapi mengembalikan ketenangannya dengan cepat. Dia berasal dari keluarga Gibson dan telah melihat hal-hal besar. Kemunculan Jensen tidak akan membuatnya takut. Dia menebak bahwa Jensen ada di sini karena masalah Ricky. Jensen, apa yang kamu lakukan di sini? Nyonya Susan mengenakan jas kecilnya, menyalakan sebatang rokok dan bertanya dengan acuh tak acuh. Aku pikir keluarga Gibson akan berkurang satu orang mulai sekarang. Jensen meneguk teh dan berkata dalam hati. Kau benar-benar berani. Teriak Nyonya Susan tajam. Dia tidak takut pada Jensen karena dia berasal dari keluarga Gibson. Apalagi Jensen sangat kuat, dia tidak akan membiarkan Ricky masuk penjara hari ini. Siapa yang membiarkanmu datang ke sini? Keluar dari sini. Pria di atas ranjang itu mengenakan jubah tidurnya dan berjalan menuju Jensen.
Pria itu juga merasa sangat aneh, bagaimana pria dan wanita ini bisa masuk ke villa. Namun, itu tidak penting. Yang penting, Nyonya Susan mempunyai banyak uang. Jika pria itu menyenangkan Nyonya Susan, pasti akan ada hadiahnya nanti. SSST. Sebelum dia bisa mendekati Jensen, wanita berambut pendek itu berjalan ke depan dengan cepat, mengayunkan lengannya, lalu kembali berjalan. Pria itu disukai oleh Nyonya Susan, tentu saja dia banyak berolahraga dan otot-ototnya sekuat batu, tetapi dia tidak menyangka akan ditundukkan dengan satu gerakan. Dia membelai lehernya dan menunjuk wanita berambut pendek itu. Banyak darah menyembur dari lehernya dan dia jatuh dengan bunyi gedebuk. Jensen, kau... Ekspresi Nyonya Susan sedikit berubah, dia benar-benar tidak menyangka Jensen berani membunuh seseorang. Mengapa? Lagi pula, jika Jensen benar-benar ingin membunuh seseorang, dia bisa melakukannya di rumah keluarga Miller waktu itu dan menyelamatkan Ricky. Apa menurutmu itu aneh? Jensen mengambil cangkir teh dan meniupnya. Tindakan ini sangat sederhana, tetapi membuat Nyonya Susan merinding. Dia akhirnya tahu kenapa Luna mati di tangan pria ini. Pria ini adalah neraka, jika dia menusuk neraka, setan tak ada habisnya mengalir keluar. Ini sangat sederhana, ada aturan sosial dalam masyarakat, kalau Ricky melanggar aturan, dia akan dihukum. Lagi pula, dia bukan orang dari dunia Jianghu. Aku tidak akan menyerang orang biasa, tetapi aku akan menyerang orang dari dunia Jianghu. Nyonya Susan adalah orang dari dunia Jianghu, aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu sangat bodoh. Kamu berpikir aku tidak berani menyentuhmu karena kamu berasal dari keluarga Gibson. Kalimat terakhir Jensen seperti sudah menetapkan hukuman mati untuk Nyonya Susan. Jensen, ini hanya kesalahpahaman. Aku hanya ingin pamer pada keluarga Annabel, aku tidak berniat memprovokasi kamu. Aku berasal dari keluarga Gibson, apakah kamu tidak takut dengan balas dendam keluarga Gibson kalau kamu membunuhku? Omong-omong, kakak laki-laki pertama Luna sedang bergegas kembali dari luar negeri. Dia mendengar bahwa kamu membunuh Luna dan Dayton, jadi dia ingin menyelesaikan masalah denganmu. Nyonya Susan akhirnya merasa takut dan mencoba menenangkan iblis ini dengan kata-kata. Seharusnya kamu tidak usah berurusan dengan keluarga Miller, ujar Jensen. Dia mengabaikan Nyonya Susan, berdiri, lalu berjalan ke balkon. Pupil mata Nyonya Susan membeku ketika dia melihat wanita berambut pendek itu mendekat. Dia panik, takut, ingin menyerah dan meminta pertolongan. Namun, semuanya sudah terlambat. Sebuah dagger dingin menebas lehernya. Yang tersisa darinya hanyalah penyesalan yang tak berujung. Kirim kepalanya ke keluarga Annabel, ujar Jensen dari balkon, lalu dia menghilang di telan malam. Setelah waktu yang cukup lama, semua orang di keluarga Annabel berkemas untuk pergi karena villa mereka telah disegel. Saat itu, sebuah bungkusan dilemparkan ke dalam dan semua orang berhenti bergerak. Ibu Annabel penasaran dan membuka bungkusan itu, lalu dia melihat sebuah kepala. Nyonya Susan. Semburan seruan terdengar keras, seperti melihat kejadian melihat hantu di malam hari. Di sisi lain, Jensen sedang berjalan menuju rumah komunitas. Di tengah jalan, Panah menyusul dan berkata dengan hormat, Tuan Jensen, semua bukti telah dimusnahkan. Kalau keluarga Gibson ingin mencari tahu tentang masalah ini, mereka hanya bisa mengandalkan tebakan. Jensen mengangguk, aku yakin dengan pekerjaan kalian, tapi meskipun keluarga Gibson mengetahuinya, itu tidak masalah, keluarga Wilbur akan mengawasi mereka, itu tergantung pada kesabaran mereka. Jensen menambahkan, selama aku tidak ada, kekuatanmu telah meningkat pesat. Kalau kamu terus seperti ini, kamu memiliki harapan besar untuk melangkah ke tahap transcendent. Ini semua berkat Tuan Jensen. Tubuh Panah bergetar ketika dipuji oleh pria itu, dia merasa semua yang dia berikan telah membuahkan hasil. Meskipun keluarga Gibson berada di bawah tekanan keluarga Wilbur, kita harus tetap mengawasi mereka. Kamu bisa kembali sekarang, ujar Jensen, lalu dia pergi sendiri. Ketika dia sampai di rumah komunitas, dia melihat lampu di ruang tamu menyala dan aroma makanan tercium dari situ. Kalau dicium baik-baik, itu semua adalah makanan kesukaan Jensen, seperti tumis kerang dan lainnya. Natasha dan Veronica tahu Jensen sudah kembali, mereka berdua sudah menunggu Jensen. Saat melihat Jensen memasuki ruang tamu, mereka dengan senang hati menyambutnya. Jensen, di mana Elena? Natasha melihat ke belakang Jensen dan tidak melihat sosok Elena.
Jensen menceritakannya sambil tersenyum. Natasha dan Veronica sangat senang setelah mendengarnya. Setidaknya Elena sudah ditemukan dan dia baik-baik saja. Kamu belum makan kan? Natasha menarik Jensen untuk duduk, lalu dia memijat Jensen. Veronica memukul kaki Jensen di sebelahnya. Mereka berdua berterima kasih pada Jensen karena telah menemukan Elena. Ini bisa dianggap sebagai hadiah untuk Jensen. Jensen menyantap makanan lezat sambil menikmati pijatan istrinya. Tiba-tiba dia merasa inilah yang dinamakan hidup, apalagi yang harus disesalkan? Omong-omong, bagaimana dengan aliansi Senlena belakangan ini? Perkembangannya pesat, orang-orang dari grup teknologi global datang lagi dan meminta untuk bekerja sama dengan kami, tetapi kami menolak. Kamu harus berhati-hati dengan grup teknologi global ini, mereka pasti tidak akan menyerah. Bagaimana dengan tempat tinggal yang kamu cari di wilayah selatan? Aku belum menemukannya, tapi prosedur lainnya sudah siap. Pilih tempatnya dengan baik dan ayo kita pindah. Setelah Jensen selesai makan, dia mengelap mulutnya. Dia menyadari gelitikan dari pijatan tangan kecil Natasha dan merasa gelisah. Kak Natasha. Jensen berdiri dan menahan Natasha dengan satu tangan. Ah! Veronica yang berada di sebelahnya terkejut dan berpikir apa yang Jensen lakukan. Ketika dia mendongak dan melihat pemandangan di depannya, dia langsung tersipu malu. Jensen tersenyum dan menarik Veronica juga, lalu dia membawa mereka berdua masuk ke dalam kamar. Setelah mengetahui Elena aman, Natasha dan Veronica tidak menolak Jensen. Malam itu tentu saja menjadi malam tanpa tidur. Keesokan paginya, Jensen berbaring di atas tempat tidur dengan senyum di bibirnya. Sekarang Elena sudah ditemukan, satu-satunya yang tersisa adalah urusan aliansi Senlena. Tidak, masih ada satu hal lagi yang harus diselesaikan. Yaitu Justin Onis. Orang itu sangat licik, dia bersembunyi di luar negeri dan tidak kembali, ini tidak mudah untuk diselesaikan. Jensen tiba-tiba teringat pada Patricia. Dia ingat bahwa Justin tampaknya sangat menyukai Patricia. Jika Jensen memulai dengan Patricia, apakah Justin akan kembali? Pada saat itu, Natasha yang berada di sebelah Jensen sedang menjawab telepon. Setelah menutup telepon, dia berkata dengan sungguh-sungguh, Jensen, sesuatu terjadi pada pabrik, tadi malam. Sekelompok orang yang tidak tahu dari mana asalnya masuk ke pabrik dan membunuh banyak orang. Apa? Ujar Jensen kaget, berani-beraninya mereka memasuki pabrik secara terang-terangan. Pergi dan lihatlah segera. Jensen tahu bahwa ada berbagai pil ramuan di pabrik yang merupakan akar dari produk aliansi Senlena. Orang-orang bangun, mandi asal-asalan dan langsung menuju pabrik. Setelah datang ke pabrik, mereka menemukan bahwa pabrik yang luas telah ditutup. Panah dan yang lainnya mengawasi sekeliling di sekitar gerbang. Saat melihat Jensen, mereka berjalan mendekat. Bagaimana situasinya? Tanya Jensen sambil berjalan mendekat. 23 satpam dan 11 orang Dragon Hall tewas dalam keadaan yang mengenaskan, tapi mereka tidak menemukan apapun. TKP saat ini dijaga dan kami belum menelepon polisi, kata Panah. Jensen makin paham bahwa masalah ini lebih merepotkan dari yang dia bayangkan setelah melihat situasinya. Kak Natasha, kamu urus semua yang di luar, aku akan masuk dan melihat-lihat di dalam. Ujar Jensen pada Natasha, lalu dia masuk ke dalam pabrik. Natasha ingin mengikutinya, tetapi sepertinya suasananya akan menjadi canggung, jadi dia tetap di luar. Area pabrik sangat luas dan pil ramuan itu disembunyikan di salah satu tempat. Orang yang bukan rekan kerja sama sekali tidak mengetahui di mana tempatnya. Panah membawa Jensen ke tempat di mana pil ramuan itu disembunyikan. Dia melihat brankas besar itu masih terkunci, tapi ada berbagai bekas hancur di permukaan. Seluruh pintu brankas itu hancur dan bengkok, penuh dengan bekas tinjuan dan cakaran. Ketika melihat sekeliling, ada lebih dari 30 mayat berserakan, mereka adalah orang-orang Dragon Hall dan Satpam. Kami yakin ada mata-mata. Panah menjelaskan, bagaimanapun juga, kami memiliki beberapa brankas di area pabrik, tetapi mereka langsung datang ke tempat ini, itu berarti mereka tahu bahwa benda itu ada di sini. Jensen mengangguk, untungnya brankas itu ditangani oleh Natasha. Orang yang membuat brankas ini adalah orang yang membuat brankas besar resep rahasia Coca-Cola, teknologinya sangat bagus, kalau tidak, pil-pil ramuan itu akan dicuri. Mata-mata yang teridentifikasi sebelumnya bernama Sentino, bawahan tuan muda Charlie, dia bertanggung jawab atas pengiriman produk.
Panah menambahkan, sekarang orang ini menghilang dan keberadaannya tidak diketahui. Suruh Dagon Hall menemukannya secepat mungkin, teriak Jensen. Saat Jensen berbicara, Charlie berlari masuk. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, wajahnya berubah menjadi pucat. Dr. Jensen, Sentino adalah bawahanku, aku juga tidak menyangka dia akan melakukan hal seperti itu. Ini semua salahku, ujar Charlie sambil menatap Jensen, lalu dia berlutut dan mengakui kesalahannya. Charlie juga merupakan salah satu sekutu dalam aliansi bisnis Senlena. Dia juga mengatur orang-orangnya sendiri untuk bekerja di aliansi bisnis tersebut. Jika ada sesuatu yang tidak beres, dia harus memikul tanggung jawab sebagai penanggung jawab. Namun, sebelum Charlie berlutut, Jensen mengangkatnya dengan lembut dan berkata dengan acuh tak acuh, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu, kamu tidak bisa akrab dengan semua orang. Dr. Jensen. Charlie bersyukur karena Jensen tidak menyalahkannya. Prioritas utama sekarang adalah menemukan si pembunuh, kalau mereka gagal kali ini, mereka pasti akan kembali nanti. Jensen menatap mayat-mayat yang ada di sekitarnya, orang-orang yang meninggal ini akan diberi uang pensiun 10 juta untuk tiap keluarga. 10 juta. Pupil mata Panah membeku, uang pensiun ini terlalu tinggi. Mereka meninggal demi kelompok ini, uang itu sepadan dengan perjuangan mereka, ujar Jensen. Dia melihat beberapa orang yang berada di dekat brankas. Dari cara mereka meninggal, terlihat bahwa mereka mencoba sebaik mungkin untuk menghalangi orang-orang yang mendekati brankas sebelum mereka meninggal. Berikan mereka 30 juta, ujar Jensen. Dr. Jensen, apakah Anda ingin memanggil polisi? Tanya Charlie. Jensen menggelengkan kepalanya, polisi tidak bisa menangani masalah ini. Dilihat dari tempat kejadian, orang-orang yang melakukan ini sangat terampil. Anehnya, mereka tidak memiliki gelombang energi Ki, melainkan kekuatan kasar seperti monster. Selain itu, ada juga hal lain yang aneh, kematian orang-orang ini disebabkan oleh kehilangan banyak darah, tetapi tidak ditemukan banyak darah di tempat kejadian, ujar Jensen sambil menatap bekas cakar di brankas. Mungkinkah itu manusia modifikasi genetik? Tuan Jensen, ada saksi di sini. Saat itu, Liam membawa seorang gadis berkacamata yang mengenakan rok kantor. Wajah gadis itu pucat dan seluruh tubuhnya gemetar, kancing teratas kemejanya terbuka, kaki panjangnya terbungkus stocking sutra, satu kaki memakai sepatu hak tinggi, satu kaki lainnya tidak memakai apa-apa, dia berjalan dengan pincang. Jensen meliriknya dan melihat bahwa gadis itu sangat ketakutan. Nori, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu melihat sesuatu sebelumnya? Sekarang bos ada di sini, ceritakan semua yang kamu lihat, ujar Liam kepada gadis itu. Tatapan mata gadis itu kosong dan tubuhnya gemetar karena sangat ketakutan. Panah dan yang lainnya ingin membangunkan gadis itu, tapi Jensen menghentikan mereka. Sebuah jarum perak muncul di tangan Jensen dan dia memberi gadis itu akupuntur. Gadis itu perlahan-lahan sadar, dia menatap Jensen dan berkata, "Kamu, siapa kamu?" "Dia adalah bos," teriak Panah. "Bos?" Ujar gadis itu sambil gemetaran, dia berkata, Aku tidak tahu apa-apa, aku tidak melihat apa-apa. Jangan tanya aku. Kamu. Panah hampir menamparnya, sejak kapan gadis ini begitu ketakutan. Jensen melambaikan tangan ke arah Panah dan menatap gadis itu, jangan takut, kamu sudah aman. Ceritakan apa yang terjadi, kami akan melindungimu. Suara Jensen secara ajaib memberi orang rasa aman. Ah, Anda adalah bos. Gadis itu tiba-tiba berteriak seolah-olah dia telah menemukan dunia baru. Semua orang menyipitkan mata. Bukankah kami baru saja mengatakan itu sebelumnya? Kamu ini lambat berpikir ya? Aku baru saja mengambil formulir pengiriman dari gudang dan melihat sekelompok orang berjas dan berambut pirang bergegas masuk. Mereka menangkap dan menghajar orang-orang. Semua orang mati dan sekelompok orang berjas itu tidak takut senjata. Aku berpikir aku harus menghentikan mereka, tetapi aku tidak bisa menghentikannya sama sekali. Seorang pemuda pirang yang tampan menatapku, kemudian aku bingung, sepertinya dia ingin menciumku, aku berjuang keras untuk melawan, lalu alarm berbunyi dan mereka melarikan diri. Kata gadis itu dengan tidak jelas. Jensen dan yang lainnya heran sampai tidak bisa berkata-kata. Berani-beraninya kamu menghentikan mereka? Tidakkah kamu melihat bahwa pengawal dengan keterampilan luar biasa semuanya mati? Semua orang jadi paham kenapa gadis ini refleksnya lambat.
Omong-omong, ketika aku mendorong pemuda itu menjauh, aku mencopot sebuah kancing. Kata gadis itu, dia membuka tangannya dan memperlihatkan kancing hitam di atas telapak tangannya. Jensen menggerakkan sudut matanya, cukup mengejutkan bahwa kamu bisa mencopot kancingnya meskipun dalam keadaan linglung. Hadiahi dia 10 juta. Ujar Jensen kepada panah, dia mengambil kancing itu. Aku tidak mau uang, yang penting jangan pecat aku. Ketika gadis itu mendengar 10 juta, dia melambaikan tangannya dengan ketakutan. Perusahaan tidak akan memecatmu. Ini adalah hadiah yang diberikan bos padamu, ambil saja. Panah tersenyum dan membawa gadis itu keluar dari ruang brankas. Jensen melihat kancing di tangannya dan mendapati bahwa kancing itu terbuat dari logam yang sangat halus dan ada logo bulan yang terukir di atasnya. Setelah panah kembali, Jensen menyerahkan kancing itu kepada panah, selidiki dari mana kancing ini berasal. Baik, ujar panah, lalu dia segera pergi. Jensen melihat mayat-mayat di tempat kejadian dengan wajah muram, ini bukan ulah orang Huaxia, tapi orang asing. Mungkinkah itu grup teknologi global? Tuan Jensen, aku menemukannya. Tidak lama kemudian, panah berjalan ke arah Jensen dengan ekspresi serius. Saya memeriksa kekuatan utama di dunia dan menemukan bahwa logo bulan di kancing ini berasal dari organisasi bernama Aliansi Cahaya Bulan. Organisasi ini sangat misterius. Dulu ketika saya berada di organisasi pembunuh malam, saya pernah melihat para master dari organisasi kami bentrok dengan mereka. Mereka sangat kuat dan kemampuan fisiknya melampaui batas manusia, dikatakan bahwa mereka adalah klan vampir. Pada tahun 1998, Huaxia pernah bentrok dengan mereka. Mereka mencoba mendarat di Huaxia, di tepi pantai Pulau Hong Kong, tetapi pasukan lokal menghentikan mereka. 3.000 orang tewas dalam pertempuran itu dan pada akhirnya, Aliansi Cahaya Bulan mundur. Mendengar itu, ekspresi Charlie sedikit berubah, klan vampir. Vampir. Charlie jelas pernah mendengar berita itu dan tahu bahwa aliansi semacam ini benar-benar ada. Apakah mereka memasuki Huaxia belakangan ini? Tanya Jensen. Dilihat dari catatan masuk dan keluar, tidak ada berita yang berhubungan dengan mereka, tapi saya memeriksa berita tentang penyelundupan dan memang ada segerombolan orang negara Lang yang masuk ke Huaxia dan orang-orang ini terkait dengan grup Williams, kata panah. Di mana mereka sekarang? Tanya Jensen. Saat ini, keberadaan mereka tidak diketahui, mereka mungkin telah meninggalkan negara ini, jawab panah, dia bertanya lagi, Tuan Jensen, apa yang akan kamu lakukan terhadap mereka? Karena kita tidak dapat menemukan mereka, mari kita tunggu dan lihat saja. Mereka tidak mendapatkan apa-apa, jadi mereka pasti akan datang lagi dalam waktu dekat. Jensen merenung dan berkata, orang-orangku tidak boleh mati sia-sia. Huaxia bukan wilayah yang boleh mereka datangi begitu saja hanya karena mereka ingin. Begitu kita memasang perangkap, mereka tidak akan bisa kembali. Charlie di sebelahnya terkejut, dia tahu bahwa Jensen sangat marah. Tidak peduli itu vampir atau keluarga kerajaan, semuanya akan hancur kalau pria ini marah. Setelah menjelaskan, Jensen meninggalkan ruangan brankas, sementara panah dan yang lainnya mulai sibuk memasang perangkap. Bagaimana? Tanya Natasha cemas ketika dia melihat Jensen keluar dari pabrik. Orang-orangku mati, tapi barang-barangnya masih ada di sana, kurasa mereka akan datang lagi. Omong-omong, coba temukan cara untuk mengungkapkan kata sandi ruangan brankas, ujar Jensen. Natasha terkejut, kalau kamu mengungkapkannya, bukankah mereka akan mendapatkan pil ramuan itu? Hanya beberapa orang saja yang tahu kata sandinya, salah satunya adalah kamu, cepat atau lambat, mereka akan mencarimu, lebih baik mengungkapkannya dan membiarkan mereka jatuh ke dalam perangkap. Jensen khawatir Natasha akan menjadi sasaran orang-orang itu. Jika kata sandinya terungkap, orang-orang itu kemungkinan besar akan kembali. Natasha merasakan kehangatan dalam hatinya dan mengangguk, baiklah, serahkan ini padaku. Kata sandi tidak boleh diungkapkan terlalu gamblang, harus disembunyikan, jika tidak, orang-orang itu tidak akan tertipu. Lagi pula, hal yang terlalu mudah didapat itu adalah penipuan. Omong-omong, masalah lokasi tempat tinggal di wilayah selatan harus diselesaikan secepatnya, ibu kota ini terlalu berantakan, ujar Jensen kepada Natasha sambil berjalan. Keduanya pergi ke mall untuk membeli barang-barang. Jensen membeli banyak pakaian, perhiasan dan barang lainnya untuk Natasha dan Veronica.
Dia tidak membutuhkan kosmetik karena grup Dream International memang dari awal membuat produk kosmetik. Setelah pulang dari sekte tersembunyi, Jensen tidak peduli dengan uang dunia sekuler. Asal istri-istrinya bahagia, dia bisa membeli apa saja. Jensen membawa tas-tas berisi barang-barang. Natasha memegang tangannya dengan senang hati di sampingnya dan tersenyum. Jensen, anak perempuan temanku ada yang memiliki alergi alkohol, dia ingin kamu memeriksanya, apakah kamu bisa? Dari luar Jensen tampak senang, tapi sebenarnya dia lelah. Benar saja, menemani wanita berbelanja adalah hal yang paling melelahkan. Jangan khawatir, aku tidak mengatakan bahwa kamu adalah pacarku, aku hanya bilang aku ingin mengenalkan seorang dokter padanya, bahkan aku tidak mengatakan bahwa kamu adalah Jensen dari Aula Singlin, jelas Natasha. Kalau Natasha memberitahu semua temannya bahwa suaminya adalah Jensen dari Aula Singlin, sepertinya Jensen akan mati kelelahan. Kebetulan belakangan ini aku lumayan banyak waktu luang, besok aku akan memeriksanya, ujar Jensen sambil mengangguk. Bagaimanapun juga, dia harus menunggu orang-orang dari aliansi cahaya bulan itu memasuki perangkap, jadi dia tidak bisa pergi kemanapun dalam waktu dekat. Baguslah, aku akan mengirimkan kontak WhatsApp dia padamu. Biarkan saja dia pergi ke Aula Singlin, apa itu WhatsApp? Aku tidak paham dengan hal-hal seperti itu. Gadis itu lembut dan tidak ingin berjemur di bawah sinar matahari. Demi aku, tolong maklumi anak-anak. Oke, kalau begitu aku akan menghukummu malam ini. Setelah kembali ke rumah komunitas, Jensen menemani Veronica memasak dan dia menyadari bahwa amnesia Veronica sudah mulai membaik, hal ini membuat Jensen merasa lega. Selesai makan, Jensen beristirahat sebentar, lalu pergi ke rumah sakit Scott untuk melihat-lihat, setelah itu dia pergi ke Dragon Hall. Sejak Jensen memberikan pil pengembalian kepada Panah dan yang lainnya, kekuatan mereka telah meningkat drastis. Sudah waktunya untuk mengajari mereka banyak hal di bidang seni bela diri. Masalah pabrik membuat Jensen sadar bahwa meskipun Dragon Hall kuat, lawan yang dihadapinya sekarang juga lebih kuat, kekuatan Dragon Hall masih belum cukup. Bagi dunia luar, Dragon Hall adalah klub olahraga ekstrim, berkat promosi Elisa di forum-forum, mereka telah menarik perhatian banyak orang yang cakap. Banyak orang telah menjadi anggota Dragon Hall dan menerima hadiah dari berbagai tugas yang dikerjakan. Ketika Jensen tiba, dia menemukan bahwa Dragon Hall tampak seperti gym dari luar, ada beberapa aula hiburan, bar, kolam renang dan sebagainya. Ketika anggota-anggota dari semua wilayah sedang bermain, semuanya terlihat sangat sederhana. Anak muda, apakah kamu di sini untuk mencari ketenaran? Seorang wanita tinggi dengan rambut bergelombang yang mengenakan rok kulit merah datang sambil memegang gelas anggur, dia terlihat sangat menawan. Semacam itulah, ujar Jensen sambil mengangguk. Tidak semua orang bisa memasuki Dragon Hall. Katakan padaku, apa keahlianmu? Tanya wanita itu sambil tersenyum, dia menatap Jensen dari atas sampai bawah. Di kejauhan, terlihat beberapa orang asing sedang minum, mereka sangat kuat dan kekar seperti beruang. Mereka menatap ke arah Jensen dan tersenyum bercanda. Situs resmi Dragon Hall tidak hanya terkenal di Huaxia, tetapi juga di luar negeri. Banyak orang datang ke sini untuk mengikuti berbagai olahraga ekstrim. Mereka yang cukup beruntung untuk menjadi anggota bisa mengetahui beberapa rahasia internal Dragon Hall. Ketika seorang pemuda ingin memasuki Dragon Hall, mereka merasa itu sangat lucu. Apakah membuang uang dianggap sebagai keahlian? Kata Jensen malas. PFFT. Wanita itu tidak bisa menahan senyumnya, Tuan muda, kamu tidak tahu tempat apa ini, kan? Kamu tidak dapat bergabung dengan klub ini hanya karena kamu punya uang. Wanita itu mengira Jensen adalah ahli waris kaya yang sedang mencari kesenangan. Ahli waris yang kaya ini memiliki uang dan sudah memainkan segalanya, karena itulah dia suka bergabung dengan beberapa klub unik di seluruh dunia. Seperti klub tantangan kematian, klub eksplorasi bumi tanpa manusia dan lainnya. Namun, Dragon Hall bukanlah sesuatu yang bisa diikuti hanya karena punya uang. Anak muda, apakah kamu percaya bahwa kamu tidak dapat menjadi anggota Dragon Hall bahkan jika kamu menghabiskan 10 miliar? Seorang pria kekar berjalan mendekat, di Dragon Hall, menjadi kaya bukanlah keterampilan, kalau kamu hanya kaya, kamu harus pergi. Aku seorang dokter terkenal. Aku termasuk 10 besar orang terkaya di Huaxia. Aku seorang master terbaik di dunia Jianghu, ujar Jensen sambil tersenyum tipis, apakah ini cukup?
Semua orang tercengang dan tertawa, pemuda ini akan selalu bersikeras dan tidak mau mengaku kalah. Anak muda, sepertinya aku tadi terlalu berharap padamu. Wanita itu menggelengkan kepalanya dengan kecewa. Jika anak ini adalah seorang hacker, ilmuwan atau ahli biologi, maka dia masih layak untuk bergabung dengan Dragon Hall. Apa yang dia katakan tadi? Kacau sekali. Omong-omong, aku adalah bos Dragon Hall. Jensen tidak bergerak dan terus tertawa. Tiba-tiba suasana menjadi sunyi, seperti ada aura jahat yang menyesakkan. Semua orang merasa pemuda ini sedang bercanda. Bagaimanapun juga, mereka mengalami kesulitan untuk masuk ke Dragon Hall, tapi pemuda ini berani mengatakan bahwa dia adalah bos Dragon Hall. Sejauh yang mereka tahu, bos Dragon Hall adalah orang yang sangat misterius. Reputasinya sangat bagus di Huaxia maupun luar negeri. Selain itu, mereka mendengar bahwa Dragon Hall memiliki sesuatu yang bisa membuat orang lebih kuat. Tidak ada yang tahu, sesuatu, itu apa, itu penuh dengan misteri. Anak muda, jangan berani-berani bicara omong kosong lagi atau aku akan menendang pantatmu. Kata orang asing berbadan kekar itu. Tuan Jensen. Bos. Saat itu, beberapa orang keluar dari lift, mereka dengan gembira berlari mendekat setelah melihat Jensen. Orang-orang itu adalah Michele, Johnny, dan Liam. Wanita pirang itu dan orang-orang yang tertawa tadi tiba-tiba menatap mereka. Dunia luar tidak tahu, tetapi semua anggota tahu bahwa orang-orang itu adalah anggota inti Dragon Hall. Anggota inti memanggil pemuda itu dengan sebutan bos. Kamu benar-benar bos? Wanita pirang itu menatap Jensen tidak percaya. Gelas anggur di tangan orang asing kekar itu jatuh ke lantai. Pemimpin Dragon Hall yang misterius sebenarnya adalah pemuda yang jelek? Keahlianmu pasti adalah mencuri. Ujar Jensen kepada wanita itu sambil menyipitkan mata. Lalu Jensen menatap orang asing berbadan kekar itu, kamu adalah pria yang sangat kuat. Setelah mengatakan itu, Jensen mengikuti Michele dan yang lainnya menuju lift. Mereka semua terkejut. Mereka bisa menjadi anggota karena setiap orang memiliki keterampilan unik. Misalnya, wanita pirang itu memiliki keterampilan mencuri yang sangat hebat. Namun, dari mana pemuda itu bisa tahu? Dia memang benar-benar bos. Orang yang bergabung dengan Dragon Hall makin banyak. Apakah orang-orang ini berasal dari latar belakang yang bersih? Di dalam lift, Jensen melihat ke arah Liam. Tuan Jensen, anggota-anggota kami dibagi menjadi beberapa tingkatan. Makin tinggi tingkatannya, makin bersih asal-usulnya. Yang tidak diketahui asal-usulnya hanyalah anggota biasa. Liam menjelaskan, kami tidak akan membiarkan siapapun yang tidak jelas asal-usulnya untuk berpartisipasi dalam misi inti. Jensen mengangguk puas, meskipun dia tidak keberatan mengungkapkan identitas pemimpin Dragon Hall, tapi dia tidak ingin ada orang dari keluarga Gibson bersembunyi di Dragon Hall. Setelah sampai di lantai 5 bawah tanah, terlihat bahwa areanya sangat luas, lantainya tinggi. Ada banyak pepohonan, rerumputan dan lain sebagainya. Jika tidak menaiki lift, semua orang akan mengira bahwa mereka berada di alam liar. Apabila melihat sekeliling, ada banyak peralatan pelatihan, senjata api terbaru dan tank tipe 59 di sudut. Semua orang menghentikan segala aktivitas ketika mereka melihat Jensen datang. Jumlah orangnya sekitar 100, tetapi semuanya memiliki keterampilan yang baik dan banyak dari mereka telah mencapai tingkat bumi. Ini adalah orang asing yang botak dan berjenggot bertanya karena penasaran. Ini Tuan Jensen, dia adalah bos kalian. Ujar Panah sambil berjalan mendekat dan menyambut Jensen. Semua orang terkejut, pemuda ini adalah bos mereka? Lelucon apa ini? Panah dan yang lainnya sangat kuat. Setelah berhubungan dengan mereka, orang-orang akan yakin, tapi apa-apaan dengan pemuda ini? Jika mereka tahu bahwa bosnya adalah orang seperti ini, mereka tidak akan bergabung dengan Dragon Hall. Semuanya berkumpul. Ujar Panah sambil berdiri di samping Jensen. Semua orang berjalan dengan enggan, mereka menatap Jensen dan berbisik. Pemuda tampan ini, apakah dia ahli waris yang kaya? Sepertinya begitu, pasti dia menginvestasikan uang dan mengumpulkan sekelompok master. Tapi, ini adalah Dragon Hall, bukan perusahaan. Sebagai bos, bagaimana bisa dia tidak memiliki kekuatan apapun? Kalau dia bos Dragon Hall, cepat atau lambat aku harus berhenti. Mereka berhenti di depan Jensen dengan wajah kesal.
Meskipun suaranya kecil, tidak mungkin Panah dan yang lainnya tidak mendengarnya, mereka ingin tertawa tapi tidak bisa. Mereka tahu bahwa orang-orang ini memiliki latar belakang yang hebat, ada yang pensiunan pasukan khusus, pembunuh dan tentara bayaran. Mereka semua bisa melawan tim marinir anjing laut asing seorang diri. Tapi kalau dibandingkan dengan Tuan Jensen, mereka bukan apa-apa. Tuan Jensen telah beberapa kali menyelesaikan misi militer seorang diri, membuat tentara bayaran dan pembunuh asing ketakutan dan merupakan master yang tak tertandingi di dunia Jianghu. Jangankan menjadi bos, kualifikasi seperti itu lebih dari cukup untuk menjadi master mereka. Bos Panah, aku tidak yakin. Teriak seorang pria berbadan kekar dengan kepala botak. Aku juga tidak yakin. Teriak orang lain yang tampak seperti pembunuh dengan tatapan suram. Yang lainnya juga mencibir, mereka ingin melihat bagaimana bos ini akan mundur. Panah dan yang lainnya geram dan ingin mengatakan sesuatu, tapi Jensen sudah lebih dulu berkata dengan ringan, kalian bisa masuk ke sini, berarti kalian adalah anggota inti. Kalau sudah begini, mari kita berbicara dengan kekuatan. Baiklah, aku akan melawanmu. Teriak pria botak itu. Tidak perlu, aku tidak akan tertarik meskipun kalian semua menyerang bersama-sama. Jensen menggelengkan kepalanya dan berjalan ke arah tank tipe 59. Bersama-sama? Belum tertarik? Untuk apa kamu berpura-pura? Semua orang sangat marah. Awalnya, mereka ingin menghancurkan harga diri bos itu, tetapi bos itu menghina mereka. Mereka semua kuat, bermartabat dan menginginkan kehormatan. Mana bisa mereka menahan diri ketika diremehkan seperti itu? Tentu saja, kalau kamu ingin bertarung, kamu bisa menunggu sampai aku melakukan pemanasan, ujar Jensen. Dia sudah berdiri di depan tank tipe 59, telapak tangannya berubah menjadi pisau dan dia memotong tank itu tanpa melihatnya. SSST. Tebasan itu seperti pisau laser, tank baja tiba-tiba terbelah menjadi dua bagian dan potongan besi yang rusak melesat kemana-mana. Hening. Tempat latihan itu menjadi hening. Semua orang menatap tank yang terbelah dua itu dan mata mereka seperti mau copot. Tank tipe 59 itu beratnya 34 ton, dilengkapi dengan lapis baja tebal di bagian kepala dan samping dan kemampuan anti rudal yang kuat. Sekarang, tank itu dipotong dengan satu telapak tangan. Ini teknik manusia. Ya ampun, telapak tangan itu bahkan lebih kuat dari bom. Sekarang, siapa yang masih ingin bertarung, ujar Jensen menatap semua orang. Tiba-tiba terjadi keheningan. Meskipun mereka adalah master dari berbagai negara, tidak ada yang yakin bahwa mereka lebih kuat dari tank. Tidak ada? Maka aku yang akan berbicara. Jensen kembali berkata dengan acuh tak acuh, karena kalian adalah anggota inti Dragon Hall, aku hanya memiliki satu permintaan, loyalitas, loyalitas dan loyalitas. Begitu aku mengetahui ada yang berkhianat, Dragon Hall akan mengikuti dan membunuhmu meskipun kamu berada di kutub selatan. Begitu Jensen mengatakan itu, nyala api muncul dari tank di sampingnya, tank itu terbakar dan perlahan-lahan berubah menjadi tumpukan besi cair. SSSR, SSSR, SSSR. Semua orang tersentak dan benar-benar terkejut. Tank itu pecah dan hancur. Api makin besar, tank itu lama-kelamaan menjadi besi cair. Orang Huaxia tekniknya memang misterius. Berikan pil ramuan kepada mereka. Melihat semua orang terkejut, Jensen mengangguk pada Panah dan mengizinkan mereka semua menggunakan pil pengembalian untuk meningkatkan kekuatan mereka. Kemudian, Jensen mengajarkan seni bela diri kepada anggota inti Panah. Kalau kamu ingin melangkah ke tahap transcendent, kamu harus memahami kekuatan alam, kesatuan langit dan manusia. Kata-kata Jensen memang singkat, tapi setiap katanya brilian. Panah dan yang lainnya merasa jantungnya berdebar lebih cepat. Mereka mencatat dan mengingat kata-kata Jensen, terutama mengenai para master dunia Jianghu seperti Desmond dan memahaminya secara mendalam. Faktanya, kekuatan mereka saat ini tidak lemah, mereka semua adalah peringkat surgawi, tetapi mereka telah mencapai batasnya. Jika mereka ingin masuk ke tahap transcendent, itu tidak akan berhasil tanpa bimbingan siapapun. Malam harinya, Jensen kembali ke rumah komunitas dan menemani Natasha dan yang lainnya sambil menunggu kabar dari pabrik. Keesokan harinya, Jensen teringat akan janjinya pada Natasha untuk membantu temannya mengobati penyakit. Di WhatsApp, mereka sepakat untuk bertemu pukul 8 dan Jensen menunggu di McDonald pukul setengah 8. Jensen merasa sangat aneh,
Kenapa mereka tidak bertemu di klinik untuk memeriksa pasiennya? Ini malah seperti kencan. Jensen tidak terlalu mengenal orangnya, dia hanya membuat janji dengan santai untuk bertemu di McDonald. Hei, aku sudah sampai. Apa kamu sudah di sini? Sudah pukul 8, Jensen kembali mengirim pesan. Oh, kamu dokter itu ya? Orang itu menjawab, aku belum akan sampai di sana sampai pukul 10, tunggu ya, aku sedang berolahraga sekarang. Kita membuat janji untuk bertemu pukul 8, kenapa kamu berubah pikiran? Jensen sedikit tidak senang, kalau bukan karena janjinya kepada Natasha, dia akan menampar pantat orang ini dan pergi. Orang-orang yang tidak menepati janji seperti ini adalah orang yang paling menyebalkan. Aku sibuk sekarang, paham? Tunggu saja ya, sampai jumpa jam 10, oke, sudah ya. Orang itu pergi setelah dia selesai berbicara. Jensen menggelengkan kepalanya dan menghapus kontak WhatsApp orang itu, bukannya memberitahu dia datang terlambat, dia malah ingin Jensen menunggu 2 jam lagi. Siapa yang berobat ke dokter seperti ini? Belum lagi Jensen adalah seorang dokter terkenal di Aula Singlin, dokter biasa pun tidak akan sabar. Di sisi lain, di sebuah gym, seorang gadis berusia 18 atau 19 tahun sedang berlari, kulitnya putih dan wajahnya cantik. Milka, apakah ada laki-laki yang mengajakmu berkencan? Seorang gadis sebaya yang ada di sampingnya bertanya, kamu melihat ponselmu sepanjang pagi? Kencan buta yang diperkenalkan oleh ibuku. Sungguh, dia terlalu tidak sabar dan menolak ketika aku meminta dia menunggu, ujar gadis yang dipanggil Milka tidak puas. Namanya Milka Casio, ibunya adalah teman Natasha. Dia keliru dan mengira Jensen diperkenalkan oleh ibunya untuk kencan buta. Lagi pula dia cantik dan berwawasan luas, karena itulah keluarganya cemas, entah sudah berapa kali dia melakukan kencan buta. Karena itulah, setelah ibunya memperkenalkan seseorang kali ini, dia langsung mengira itu adalah kencan buta. Orangnya seperti apa? Kalau dia adalah ahli waris yang kaya, maka kamu melewatkannya, ujar gadis di sebelahnya sambil tertawa. Ibuku bilang dia hanya seorang dokter, siapa juga yang berkencan di McDonald? Miskin dan pelit. Milka berkata dengan jijik, gaji dokter paling banyak hanya 30.000 sampai 50.000. Berapa banyak uang yang bisa dia miliki? Uang itu hanya sekedar cukup, jangan terlalu berharap bisa meminta dia untuk membeli rumah dan mobil. Selain itu, dia sangat tidak sabaran, kalau hidup bersama di masa depan, bukankah itu sangat menyebalkan? Mengapa orang seperti itu harus ikut kencan buta, lebih baik dia sendirian? Benar juga ya, tidak ada uang dan tidak ada hati. Dia adalah pria brengsek. Gadis di sebelahnya mengangguk dan berkata, omong-omong, siapa namanya? Bagaimana penampilannya? Apa kamu mengetahuinya? Dia tidak memasang foto WhatsApp. Dari perkataan ibuku, sepertinya dia bernama Jensen. Milka melengkungkan bibirnya dan berkata, aku akan bertanya padanya. Setelah mengatakan itu, Milka mengirim pesan pada Jensen. Akan tetapi, WhatsApp menunjukkan bahwa orang itu telah menghapus kontaknya. Ya ampun, masih ada ya pria seperti ini, dia benar-benar menghapus kontak WhatsAppku, ujar Milka sebal. Biasanya, dialah yang menghapus kontak orang lain, orang itu tidak terima dengan perlakuan Milka dan akan terus mengejar-ngejar dia. Sepertinya menampar wajah dokter sialan ini adalah ide yang bagus. Siapa yang mengizinkan dia untuk menghapus kontak? Dia terlalu pelit. Ujar gadis di sampingnya melotot. Aku benar-benar marah, seorang pecundang miskin berani-beraninya menghapus kontakku. Aku bisa melampiaskan amarahku, tidak, aku harus memberitahu ibuku ketika aku kembali. Milka sangat arogan dan sombong, dia masih marah dan tidak terima. Kamu bilang namanya Jensen, tanya gadis di sebelahnya. Keluarga gadis itu membangun perusahaan dan bekerja sama dengan restoran Herbal Dojans. Dia mendengar bahwa bos restoran Herbal Dojans bernama Jensen. Berita ini tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Ayah gadis itu pernah makan malam bersama koki restoran Herbal Dojans bernama Sabrina. Sabrina minum terlalu banyak dan tidak sengaja mengatakannya. Jensen ini luar biasa, di usia muda dia sudah menjadi 10 besar orang terkaya di Huaxia. Gadis itu juga mendengar bahwa Jensen adalah seorang dokter terkenal di Huaxia. Siapapun yang menikah dengan CEO yang begitu sempurna adalah orang yang paling beruntung. Ayah gadis itu ingin memperkenalkan putrinya kepadanya, tetapi tidak jadi karena putrinya dianggap tidak layak.
Kencan buta Milka juga seorang dokter, tidak mungkin mereka adalah orang yang sama kan? Gadis itu diam-diam berpikir dan tersenyum pada Milka. Milka, pria ini berani menghapus kontak WhatsApp MU. Nanti, minta ibumu untuk membuat janji dengannya di lain waktu, lalu kamu akan mencampakkannya dan mengatakan kepadanya bahwa sebenarnya kalian memiliki kesempatan untuk bersama, tapi dia tidak menghargainya. Dia akan menyesal dan menderita. Ya, dia pasti akan menyesal seumur hidup. Milka mengangguk dengan angkuh, dia masih belum bisa terima sebelum melihat Jensen mengejar-mengejar dia. Faktanya, Milka memiliki beberapa orang yang terus mengejar-ngejar dia. Katakan saja pada mereka, kamu tidak menghargaiku, tidak mencintaiku, aku sedih, ayo kita putus. Orang-orang bodoh itu langsung membelikan apapun yang dia mau seperti bunga, tas, ponsel dan lainnya. Ketika gadis itu melihat Milka, dia mencibir di dalam hatinya, kalau memang benar itu adalah Jensen, pasti kamu yang akan menyesal. Kekayaan bersih senilai puluhan miliar, bahkan lebih dari itu. Yang disebut teman dekat adalah mereka yang bisa ditipu, yang dimaksud gadis itu adalah Milka. Pria brengsek itu tidak usah dibahas lagi, kita bahas reuni alumni malam ini saja. Semua orang akan berpakaian dengan cantik, mungkin ada laki-laki yang akan maju dan mengejarku, kata Milka. Berbicara tentang reuni alumni, aku ingin tahu bagaimana keadaan ketua kelas. Di sisi lain, Jensen sedang berjalan menuju aula Singlin tanpa memikirkan masalah yang terjadi sebelumnya. Bukankah ini jalan Sunmori? Ah, aku salah jalan. Apakah kamu tahu di mana jalan Jacue? Di jalan, Jensen melihat seorang gadis berkacamata sedang menanyakan arah. Orang itu tampak familiar. Bukankah itu Nori, menir keuangan pabrik? Melihat ekspresi Nori yang kosong, Jensen tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Wanita ini tampaknya memiliki busur refleks yang sangat panjang, makanya dia sangat lambat dalam berpikir. Aku membuat janji dengan teman sekelas untuk bertemu dengannya di Jalan Jacue. Bagaimana aku bisa sampai di Jalan Jacue? Nori ingin bertanya kepada orang yang lewat, tetapi dia malu. Jensen tidak ingin memedulikannya, tapi dia tidak tahan dengan si bodoh ini dan akhirnya memberikan petunjuk. Jensen berjalan mendekat dan berkata, sudah berapa lama kamu berada di ibu kota? Ah, kamu ini? Nori mendorong kacamatanya dan menatap Jensen dengan hati-hati, dia berseru, apakah Anda bos? Wajahnya langsung memerah, dia tidak tahu harus meletakkan tangannya di mana. Aku bertanya padamu. Jensen memutar bola matanya, bagaimana wanita ini bisa bertahan dalam kehidupan yang serba cepat? Sudah 3 bulan. Dalam 3 bulan masih belum tahu jalan? Ujar Jensen menggelengkan kepalanya, dia berkata lagi, aku akan mengantarmu ke sana. Bos, Anda akan mengantar saya. Tapi, ini. Nori tercengang dan berbicara dengan tidak jelas. Jensen mengabaikannya dan berjalan di depan untuk mengarahkan jalan, Nori terpaksa mengikutinya. Nori menatap punggung Jensen dan merasa jantungnya berdebar cukup kencang. Baru kemarin dia mendapatkan tambahan 10 juta di rekeningnya. 10 juta. Nori mendapatkan sejumlah uang yang tidak berani dipikirkan oleh orang biasa. Uang itu diberikan oleh pria yang ada di depannya, padahal Nori hanya memberikan sebuah kancing. Ketika orang kaya melakukan sesuatu, mereka seperti hanya bermain-main. 10 menit kemudian, jalan Jacue muncul di depan matanya. Jensen berhenti berjalan dan berkata, sudah sampai. Sedekat ini? Tanya Nori tercengang. Menurutmu memang sejauh apa? Omong-omong, kalau kamu tidak berani bertanya kepada orang-orang, bukankah kamu bisa menggunakan navigasi di ponsel? Ujar Jensen. Ah, aku lupa. Nori tiba-tiba menundukkan kepalanya. Jensen tidak mau repot-repot memedulikannya. Dia melirik mal besar di depan jalan Jacue, mumpung Jensen ada di sini, sekalian saja membelikan sesuatu untuk Natasha dan yang lainnya. Nori ingin mengatakan sesuatu pada Jensen, tapi Jensen sudah berjalan menuju mal. Nori terpaksa pergi dengan kepala tertunduk, lalu dia sadar ada sesuatu yang salah setelah dia melangkah. Teman-teman sekelasku juga memintaku untuk bertemu di mal itu. Nori mematung sejenak dan berjalan menuju mal, tapi dia tidak berani terlalu dekat dengan Jensen karena takut bosnya akan salah paham. Bos sangat keren. Aku sangat mengagumi dia karena dia bisa memimpin kelompok besar di usia yang begitu muda. Dia tidak banyak bicara, sedikit dingin dan arogan.
Tapi, itu biasa, dia sangat kaya dan cakap, tentu saja dia sombong. Nori berpikir sambil berjalan. Saat itu, seorang teman sekelasnya sudah melambaikan tangan di pintu masuk mall. Nori, kenapa kamu baru datang? Apa kamu punya pacar? Tidak, tidak punya. Nori melihat ke dalam mall dan melihat Jensen sudah masuk ke dalam mall, dia sedikit kecewa. Kamu melihat siapa? Noriku tidak mungkin jatuh cinta, kan? Nah, kamu harus membawanya ke reuni alumni malam ini, teman sekelasnya menarik Nori. Tidak, aku tidak punya pacar. Vina, jangan salah paham. Nori melambaikan tangannya terus-menerus.